Oke, Fokus baik di kita Uni. mengkritisi teks. Kritik Berarti teks ini udah paham kan maksudnya ya? Kita bicara tentang tekstual. oke, baik Uni. Jadi Hmm. udah udah deal kita ya, 25 ya. Waktunya 25. Gimana? 25 Waktunya boleh. 25. Dua menit bertanya, 5 menit menjawab. menjawab 5 ya. menit menjawab. Boleh, boleh, boleh. Gimana? Deal? Iya, iya. Baru dia Boleh, betul, betul, boleh. betul. Jadi 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, 5 menit lagi menanggapi, baru 5 menit lagi menjawab. Begitu ya, baru gantian. Hilanglah. Baru siap tuh kita. Begitu Iya. ya. Jadi gimana Deal? Enggak salah, salah enggak Bang Titan nih. 5 menit menjawab, 2 menit bertanya gitu doang. Enggak ada Iya. tambah 5 menit lagi. Ada prolog ada. Di awal prolog pasti ada lah. Ada Di mana prolog. prolog ini kalian Kristiani tuh membuat klaim-klaim dan standar-standar. Saya pasti akan tunjukkan standarisasi kitab saya sebagai kitab suci dong. Ini parameternya baik. apa? Begitu. Oke, baik Uni. Bisa kita mulai Uni. Titan bisa kita Belum mulai. ada temannya. Masih 2 mereka. Pak Syair atau Pak Christian yang prolog. Kalau esensi Allah saya yang prolog. Kalau kritik teks saya kasih klaim berdua. Siapa di antara klaim berdua? Silakan Bang Dogus, Bang Atau saya. Pak Syair atau Pak Christian. Kalau esensi Allah temanya saya yang berprolog. Tapi kalau kritik teks siapa yang bisa berprolog di antara berdua? Ya, saya ajukan itu nanti saya ajukan buat Bang Logo saja atau Bang Sair. Sedikit aja Pak prolognya. Iya, saya mulai aja ya. Tunggu, Jadi- tim Islam mana? Tim Islam mana? 2 orang aja. Dua Bang orang aja, Jibril. dua orang aja. Emang tim yang dari non muslimnya ada berapa? Kami 3 aja, Pak Christian sama Pak Syair aja. Kemarin kan janji 3. Oh. Iya, Tapi yaudah, kata Umi. Enggak, tapi gini, yang itu biar bener agak apa? menarik aja, agak menarik aja. Semua yang ada di room ini aja sama kita berdua, nggak ada masalah kok. Oke, nggak apa-apa. Iya, nanti ada Pak Alpa ini. Boleh. Pak Alpa, open mic Pak Alpa. Ya, sebentar. Sebelum kita mulai seperti yang dinarasikan Bang Jibril, oke deal semuanya, baik kekristenan deal. Titan deal, apa yang dinarasikan Bang Jibril tadi, 2 yang ada di Komal. Iya, sapa dulu semua teman yang di atas ini. Pak Alpa Iya, gimana? sebentar. Aktif nggak nih? Sebentar, Iya, saya deal aja. Tanya Iya, Pak Syair gimana? Sebentar. Kalau memotong pembicaraan saya kartu kuning langsung ya. Kartu kuning pertama seperti narasi sebelumnya. Oke. Baik. Sebentar ya, ambil minum dulu ya, sebentar. Oke. Iya. Ambil yang banyak Bang. Baik. Biar enggak bolak-balik. Ya, buat ini siapa yang di bawah ini yang tulisan Aramaik? Siapa? Mohon. Bang Dogus. Bukan. ID-nya namanya anak iblis, bukan muslim sih kayaknya. Kalau nggak ada. Bang Jibril. Oh, oke. Bang Jibril sebentar, saya kartu kuning Bang Jibril nanti. Oke, ini yang di bawah nih siapa yang bawa Titan? Halo, selamat malam. Perkenalkan sebelumnya, jadi biar tahu siapa sama Bang Jibril gitu. Ini Pak Ustadz ya? Alpa, Oh, suaranya. Pak Alpa, Kenapa enggak ada suaranya? suaranya nggak ada Pak. Ya bang. oke, Oke, baik. oke. Halo, Udah halo, ya? halo. Iya, Bang Alpa udah Pak Syair, coba. Pak Syair suaranya. Cek. Oke. baik. Baik, terima kasih sebelumnya sebentar Titan dan Ibu Uli sebagai moderator. Jadi di sini kita diskusi santun dan tidak terjadi penghujatan apapun. Ini kita saling data by data ya Uni ya. Jadi saya tidak condong mau Kristen mau Muslim, kalau ada terjadi penghujatan saya cut, saya off dan saya kartu kuning. Oh, kartu merah langsung. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan Uniripa dan begitu juga Bang Jibril, brotherku. Di sini kita diskusi dengan santun secara akademis dan tidak asumsional dan begitu juga dan tidak narasi liar ya. Terima kasih minal aidin wal faizin lakum innalawam dan begitu juga buat Lakum inalawam apaan nih? Saya kartu kuning nih orang nih. iya sebentar. Lakum Uni, inalawam sebentar. apa? Oke,
Buat yang Kristen, shalom ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Begitu juga abang-abangku dan Uli Ripa semuanya ya. Ya, silakan diskusi, siapa yang bernarasi pertama, silakan. Iya, saya aja lah. Oke, silakan. Sedikit. Baik. Ya. Selamat malam bagi semuanya teman-teman. Sebenarnya tema ini saya baru dengar juga barusan, tetapi tidak apa-apa karena kita kan berdiskusi saja. Berkaitan dengan teks Alkitab, dasar saya adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya dan teman-teman percaya bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang diilhamkan oleh Tuhan, yang tidak mungkin salah, ya. Jadi tidak mungkin ada kesalahan karena memang itu diilhamkan oleh Tuhan kepada manusia. Dan firman yang diilhamkan itu adalah untuk memperbaiki akhlak, ya kan, mengajar orang dalam kesalahan, mendidik orang supaya mengenal kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang ada di dalam firman Tuhan itu, ya. Jadi meskipun ketika diilhamkan, yang menuliskan bukanlah tangan Allah tetapi tangan manusia, ya. Tangan manusia yang menuliskan, bukan juga didikte oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi para penulis kitab itu, sehingga mereka menuliskannya dengan bahasa mereka sendiri yang bisa dimengerti oleh manusia. Kurang lebih itu dari saya, teman-teman mungkin bisa tambahkan. Oke, Baik. Profesor Seos. Ya, waktu 1 menit lagi ya, silakan Titan. Ya, jadi saya tambahin sedikit ya. Jadi penulisan Alkitab bukan hanya semata-mata bahwa turun malaikat kepada diwahyukan kepada manusia, bukan semata-mata itu saja. Tetapi dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, penulisan Alkitab di dalam Injil, penulisan Alkitab adalah kesaksian para rasul. Yang bagaimana para rasul itu pernah semasa hidupnya hidup bersama Yesus, karena Injil itu adalah wahyu dari Yesus Kristus, atau Injil adalah berita keselamatan. Maka itu rasul-rasul menulis seperti ini, ya, kesaksian rasul. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, ini didengar oleh rasul-rasul, yaitu 12 muridnya, yang telah kami lihat, yang dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis sebuah kitab itu berdasarkan yang mereka saksikan, mereka lihat, dan mereka raba waktu bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus adalah sang firman. Melalui dialah firman itu berasal, karena firman itu adalah Allah sendiri. Waktu habis. Ya, silakan. Waktu habis. Ya, silakan Uni atau Bang Jibril 3 menit. Boleh Ini saya saya sebentar tegas. Uni? Jibril aja dulu. Siap. Oke. Ini kayaknya Bang Jibril lebih banyak porsinya ya, host. Oke, sebentar ya. Ini saya kasih waktu 3 menit di antara kedua orang. Silakan mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut jadi kita di sini bahas soal kitab suci, transmisi dan critical text. Secara definisi kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci menurut KBBI itu merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu kitab dan suci. Menurut KBBI, kitab itu adalah serapan dari bahasa Arab. Kitab itu tempat menulis atau bacaan. Dan suci itu artinya, definisi suci itu artinya bersih. Dalam arti keagamaan juga bisa dikatakan bersih, itu tidak kena najis, habis itu bebas dari dosa, bebas dari celah, bebas dari noda, keramat atau murni. Di sini yang kita sucinya itu murni.
Nah, jadi kitab suci itu sebuah bacaan atau sebuah tulisan wahyu, betul, yang dari tadi disebutkan bahwa wahyu yang dituliskan oleh manusia, tapi yang murni atau yang suci dari pencipta langit bumi beserta isinya. Nah, jadi di sini kita membahas sebelum kita ke critical text, bagaimana kita menyandingkan atau memperlihatkan kodeks-kodeks atau papirus-papirus atau mushaf-mushaf Al-Quran kepada agama-agama yang lain, karena yang saya sepengetahuan saya seperti agama Buddha ada Tripitaka, agama Hindu ada Weda, agama Islam ada Al-Quran, agama Konghucu ada kitab Bhakti, habis itu Kristen ada Alkitab, ada kitab suci Katolik dan seterusnya. Jadi kita mesti ke transmisinya sebelum kita critical text-nya, sebelum kita ke substansi ayat-ayatnya. Bagaimana transmisi kitab suci wahyu dari Tuhan digambarkan atau dituliskan ke mushaf-mushaf atau ke papirus-papirus atau kodeks-kodeksnya. Gimana benang merahnya? Bagaimana kitab suci yang kita pegang sekarang, apakah betul dari si penerima wahyu? Itu aja sih, Bani. Oke, waktu ada 20 detik lagi. Silakan menanggapi Uni. Ya, Apa- itu habis semua ya, sisa semua terakhir. Itu 43 lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku yang berbeda keyakinan. Dan satu hal yang harus saya sampaikan, standarisasi Al-Quran ya. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu apapun yang dilafazkan, apa yang ditulis itu adalah Al-Quran. Ingat, kami umat Islam ini juga menghafalkan Al-Quran, dan metode penjagaan Al-Quran dengan dihafalkan. Kalau mau mengkritisi teksnya, tolong tunjukkan teks yang dikritisi, baru enak. Al-Quran, standarisasi Al-Quran. Yang pertama adalah bisa dihafal. Tolong host di mute itu, Papa Jahat, terganggu aku. Pertama, Al-Quran bisa dihafal. Yang kedua, dikodifikasi oleh orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Dan ini verifikatornya adalah orang yang hidup sejaman pada waktu itu, yaitu khalifah. Yang kedua, Al-Quran adalah perkataan Tuhan dan tidak terdistorsi dan masih berbahasa asli. Offside. Itu standar. Uni, Terima kasih. Habis, waktunya habis. Terima kasih, tepat, silakan sesuai. menanggapin Titan atau Kristen atau Bang Sair, silakan. Terima kasih. Oke, siapa dulu? Saya dulu Silakan, saya bisa silakan. menanggapi ya. Ya, Oke, saya belum kritik teks dulu ya. Tetapi saya ingin menanyakan ya, Oke, di Sahih sebentar, Bukhari Titan, 3. Titan. Sebentar. Ini menanggapi 5 menit ya perjanjian tadi ya Uni ya. Ya, Oke, baik, silakan 5 menit mulai dari sekarang. Tunggu sebentar, maaf, host. Siap. Ini bukannya menerangkan kitab suci dulu nanti ditanya, bukan gitu ya? Iya. Oke. Kok ini Iya. dia langsung Dulu baru bertanya gitu. dia langsung ke Menerangkan Al-Baqarah. dulu. Ya, Mana? Baik. menerangkan dulu baru nanti 2 menit bertanya gitu. 5 menit menerangkan. Menerangkan gimana maksudnya? jelaskan dulu kitab sucinya. Kok host dinaikkan ini, Papa Jahat, saya minta blok malah dinaikin. Jangan dinaikin dulu, Pro, jangan dinaikin oh, dulu. oh, berarti yang prolog itu belum menerangkan ya? Turunkan Bang Dali, ngapain dinaikkan dia? Jangan dinaikin. Iya, prolog itu belum menerangkan begitu. Abang terangkan dulu transmisi kitab suci Abang, bagaimana, siapa penulisnya, abad 1, abad 2, abad 3, abad 4, sampai yang kita pegang sekarang. Nah, saya juga menjelaskan, nah nanti Abang tanya, saya tanya gitu. Bang. Oke, baik. Oke, deal. Oke, 3 menit mulai dari sekarang. Silakan pihak Kristen. Ya, dari saya tadi sudah ya, saya menjabarkan tadi di ya 1 Yohanes 1 ya, bahwa penulisan perjanjian baru itu ditulis oleh penulisnya ya murid-murid Yesus sendiri, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, bagaimana mereka menulis ayat-ayat tersebut dengan kesaksian mereka bersama-sama waktu bersama-sama dengan Yesus. Dan dalam perjanjian lama itu yang menulis adalah dari kitab Kejadian Keluaran Imamat, itu Musa, bagaimana Tuhan berjumpa dengan Musa untuk menyuruh menuliskan itu di Keluaran 17 ya. Kalau saya baca bahwa Bapa berkata, tuliskanlah Taurat ini ya di Keluaran 17 kalau nggak salah kita buka ya. Aku jadi mau bertanya kian tadi. Ya lanjutkan dulu Pak Christian, nanti saya lanjutkan lagi Pak Christian. Oke, Silakan silakan. Pak Christian. Ya, saya tambahin. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, penulis-penulis itu diilhami, ya, diilhami itu diberikan
inspirasi ilham dari Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa menuliskannya. Jadi sekali lagi bukan karena pengetahuan akademik, bukan juga karena mereka memiliki sekolah tinggi, tidak terkait dengan itu, namun semata-mata Tuhan memilih mereka, misalkan seperti Matius diilhami Tuhan untuk menulis kitab suci itu, ya. Jadi memang demikian, semata-mata karena ilham dari Tuhan begitu, sehingga mereka bisa menuliskannya, bukan karena kemampuan manusia akademiknya. Ya, itu bisa ditambahkan sama Pak Titan, silakan. Oke, silakan Bang Titan. Ya, begitu juga ya. Injil seperti surat-surat Paulus juga ditulis oleh pewahyuan juga. Ya, jadi bagaimana dikatakan bahwa Paulus menulisnya dengan pewahyuan dari ya wahyu Allah, wahyu Yesus Kristus. Bagaimana di Galatia 1 dikatakan, kita baca dibuka. Jadi Paulus berkata di sini, Injil yang kuberitakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari pewahyuan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya, di sini. Oke. Jadi begitulah dari Kristen untuk menjabarkan bagaimana cara penulisan Injil. Pak Syair mau nambah? Cukup Bang, cukup. Cukup ya? Ya, cukup. Masih ada waktu Bang Titan. Mau dihabiskan? Cukup. Cukup. Oke. Silakan bertanya. Enggak. Itu harus dihabiskan. Peraturan harus dihabiskan 1 menit lagi. Jadi deal. Oke deh. Silakan ditambah yang dari teman-teman. Bang Syair, silakan Bang. Jadi tidak ada pro kontra begitu waktunya. Harus deal. Oke, kalau saya tambah sedikit lagi ya. Saya tambah ya. Artinya ini sebenarnya ya materi cukup berat sebenarnya bagi teman-teman. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang kritik teks itu bukan berbicara tentang terjemahan atau bukan berbicara tentang semacam terjemahan apapun itu gitu, baik Alkitab maupun Al-Quran. Namun kalau berbicara tentang kritik teks itu berbicara teks asli dari kedua kitab suci. Tentunya ketika kita berbicara kritik teks antara kedua kitab suci ini, tentunya kita harus bisa dan menguasai bahasa-bahasa dari kitab suci tersebut. Ya, artinya misalkan tidak dari kalangan Islam ketika mau membahas kritik teks Alkitab, tentunya harus punya legalitas menguasai bahasa-bahasa Alkitab itu sendiri. Ibrani, Aramaik, Yunani, itu harus dikuasai dulu. Sebaliknya, ketika kita mau mengkritik teks Quran, tentunya juga harus menguasai bahasa Arab. Nah, tetapi kalau standarisasi seperti itu tidak ada, saya rasa ya kita tidak perlu terlalu jauh mengkritik, berbicara tentang kritik teks. Kira-kira seperti itu sih. 12 Karena yang menit. kita kritik itu adalah teks kitab suci, bukan terjemahan yang kita kritik. Waktu habis. Silakan yang mau bertanya Bang Titan. Interupsi. Bang Saya Titan yang pikir mau kita bertanya. sudah, bentar, boleh nggak interupsi dulu? Oke. Benar. Saya pikir kita sudah deal dengan judul ya, tanpa perlu mengkritisi lagi diskusi kita ini. Karena Nggak apa-apa, kemarin kita deal dengan diskusi ini tanpa ada syarat. Kalaupun mau syarat itu, saya pikir itu siapa ya yang memberikan syarat seperti itu, harus bisa pakai bahasa ini, bahasa itu kritik. Karena teks itu bukan cuma bahasa. Kita belajar itu bukan cuma bahasa doang. Kita banyak hal-hal yang bisa kita kritisi dari teks. Contoh, siapa penulisnya, dari mana sumbernya, itu penting loh buat kita loh. Gitu ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu kayaknya udah keluar dari konteks diskusi deh. Artinya tidak sepakat dengan diskusi ini. Padahal kan kita sepakat di diskusi kita kritik teks. Kecuali kemarin baru Jadi ngomong. gini Rifa. Itu loh. Jadi kan kita kemarin nggak ada menyepakati tentang kritik teks. Nggak Ya ada ampun, Bang. menyepakati seperti Coba itu. deh Yang Bang Dali pasti deh. Host aja deh, tema saya kita ngomong, saya hanya nggak ngomong. kritik teks saja. Tema kita kritik teks saja. Tapi nggak bagus. ada sampai luas, maksudnya
Sampai yang seperti ini nggak ada kita sepakati, yang Ripa bilang. Loh, kritik teks itu apa sih, Bang? Mengkritisi tekstual, Bang. Iya, tetapi kan harus tahu juga Ya. bahasanya. Kalau mengkritik, Siapa yang nggak bilang? bisanya Siapa sembarangan yang bilang harus mengkritik. mengkritik? Loh, siapa yang bilang? Oh iya dong. Karena Oh, LAI juga tolong deh, kalau saya mau jadi bingung ya. Ini mau diskusi atau enggak sih? Silakan, Bang Dalihan. Kemarin katanya sepakat kritik teks, tiba-tiba sekarang keberatan dengan Iya, kita kritik begini, teks. Aduh, aneh banget nih. Ya, sebentar, ya. Jadi apa yang disampaikan, saya bukan memihak sini, memihak sana. Kemarin sudah sepakat secara deal, temanya melanjutkan kritik teks, begitu. ya hanya tema saja kan kemarin, tetapi kan kita nggak menyepakati untuk harus bisa berbahasa Ibrani, Yunani. Mantap. Ya nggak Karena apa-apa, tadi- itu permintaan dari ya. kami sekarang ini. Kan nggak masalah. Lah, kok udah diskusi Seperti baru itu. minta? Udah diskusi baru minta. Ya kemarin nggak ada Ripa. kesepakatan loh Ripa. Ya elah. Bu Uni, Bu Bang Uni. Dalian, saya nggak mau banyak bicara ya karena saya paling anti debat kusir gara-gara teknik Itu masa urgensi itu teknis kan mau ada itu dibahas. mau naik itu. Silakan yang bisa Bang bahasa. itu. Silakan. Baik, begini, baik, Silakan begini. Bang Adali, Abang Adali tahu sendiri ya. Males Benar, ya. gini-gini. Jadi ini perlu dilanjut atau dibatalkan. Kemarin memang ada kritik teks kelanjutan legend kedua begitu. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa gitu. Biar kita lanjut dengan secara baik begitu. Kira-kira gimana? Saya kira gitu. Karena si Ardiansyah kan tahu di bawah itu kan dia bisa bahasa Yunani. Naikkan aja. Bang, Kalau- ini Bang Titan kenapa sih? Kalau Kami sebatas- kemarin bilang sebatas- saya sama Bang Jibril berdua gitu loh. Kalau sebatas Kenapa baca sih saya harus bisa. Iya, kalau cuma baca kita bisa. Saya ini di tangan saya ini buku bahasa Ibrani loh. Tapi saya nggak mau menyombongkan diri bahwa saya bisa bahasa Ibrani. Saya tidak suka ketika sudah sepakati diskusinya di tengah-tengah diskusi banyak alasan, banyak cerita. No, I Itu mean loh yang saya nggak suka ini. even if you wanna Iya. do the debate in English, right? We can do it, right? I'm learning about Hebrew. There you go. Saya belajar If the bahasa language Ibrani is nih. the Guru saya itu reason, Sapri right? Saleh loh. If the language is Guru the saya itu reason. Sapri Saleh. Iya, itu kok jadi alasan aneh aja gitu loh bang. Kita udah mau udah diskusi di tengah-tengah diskusi loh dia minta supaya kita harus bisa. Gua nggak perlu sombong bilang gua belajar nih. Mau Sapri, kalian tahu siapa Soalnya Sapri gini Saleh? Ripa. Gua tuh Saya muridnya juga Sapri kalau Saleh nih. masalah kritik tes Ripa, sebentar. Saya juga panggil Kok teman baru yang bisa bahasa sekarang? Arab. Sebentar, saya teman ada yang bisa bahasa Arab kayak Pak Syair ini dan Pak Saya nggak Alp ini bisa peduli, bahasa tapi Arab. jangan Iya, nggak apa-apa. Kamu kalian juga harus memberi. panggil dong yang bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang bisa. Oh, bisa, kenapa kita bisa. sekarang? Gitu loh. Kalau cuman baca gue bisa, tapi masalahnya kenapa lu ngomong sekarang pas kita di tengah-tengah diskusi ini udah di live kan di YouTube loh. Kenapa Jadi kalian begini, itu ngomongnya sekarang? begini. Kemarin kan ada waktu tuh sama Bang Dalihan. 1 hari loh waktu kalian untuk bilang sama Bang Dali. Ini kita udah lagi diskusi loh. Banyak kali cincongnya kalian. Mau diskusi atau enggak nih? Ribet banget Bang Dali ini. Coba Bang Dali, apaan sih ini Bang Dali? Saya kan sudah memfikskan pembicaraan kemarin tentang kritik teks begitu. Nah, tidak ada lagi kata-kata untuk penambahan-penambahan ini. Biar bagaimanapun harus dipertanggungjawabkan, harus bisa berbahasa itu. Dari pihak Uniripa tadi mengatakan kami siap, udah ada konteksnya begitu. Nah begitu juga dari pihak Kristen kira-kira siap? Kesepakatan dengan teman-teman aja, saya nggak bisa ngambil sendiri keputusan. Enggak, Bang Dali besok di Saya rampungan dapat lagi Christian. Bang. Tolong dong Bang, sampaikan ke kawan-kawan Abang. Siap nggak diskusi? Kalau nggak siap bilang dari awal. Kita nih buang waktu loh. Saya aja batasin waktu saya di sini Siap, 1, tetapi harus ya udah mengerti dengan lanjut bahasa aja. Ibrani dan Yunani. Lanjut Begitu aja, loh. lanjut aja kita diskusi. Kok ngerti Oke, dengan siap. bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani? Nanti kalau lu seandainya minta standar begitu, berarti gua harus bisa bicara. Aneh Uni. loh, ini kok kayak gini sih? Kenapa Uni? Bentar dulu Uni. Kenapa Anda keberatan di tengah diskusi? Bukan keberatan, karena permintaannya di tengah diskusi kak. Kemarin kenapa nggak ngomong Iya. kakak? Gini. Kenapa nggak kemarin ngomong? Izin. Kenapa pas diskusi ini? Aneh deh kalian ini loh. Kita lanjutkan aja bagaimana sih. Ya udah bagus, ayo diskusi Izin. lanjut. Nah itu dong, lanjut Izin. bang. Dari kan? Oke. Izin Jangan abang-abang. dibahas lagi sebelah. Iya, izin abang-abangku di sini. Iya, izin bos. Kalau soal kompetensi membaca dan seterusnya itu kayaknya nanti bisa kalau kita stuck dalam satu ayat atau satu manuskrip, kita ada ya di semua di sini stuck dengan nggak bisa bacanya kan, baru kita bisa undang saksi ahli atau kita next bisa panggil saksi ahli yang bisa gitu kan. Tapi sebelum sampai kita Ya, stuck itu begini aja, nggak ada Pak. alasan untuk Kita stop juga kan. yang sudah sepakat ini aja lah. Iya betul, Iya, betul. jangan ada Setuju. pembicara lain. Setuju. Ya Saya udah. nggak mau ada pembicara lain. Ya udah. Kita sepakatnya ini, ya Oke, kita deal. semampu kita aja sudah. Oke,
Oke, deal. Ya. Kita jalankan. Siap. Bang Kritik, Iya. kita. Deal. Oke, Lanjut. alhamdulillah. Oke, silakan menanggapin siapa yang pertama, silakan. Ini saya menjelaskan Al-Quran dulu dong. Kan kami dong, waktu kami dong sekarang. Ini Saya harusnya menjelaskan. terganggu tuh loh. Silakan Bang Jibril, kita langsung aja, rebet. Emang tadi udah bertanya belum? Perasaan tadi belum bertanya. Belum, kan kita Belum. menjelaskan, Kami- beliau kan menjelaskan, kami menjelaskan dulu. beliau menjelaskan Baru kami bertanya. Alkitab. Silakan Bang Jibril. Habis itu saya menjelaskan Al-Quran, nanti beliau menanyakan tentang Al-Quran, kami menanyakan soal penjelasan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau soal Al-Quran, transmisinya ya, yang tadi seperti kita bahas, kalau di Al-Quran diceritakan sama seperti di Biblos, kalau diceritakan penulisnya itu kan nggak relevan ya, karena kita belum percaya bahwa itu ditransmisikan dengan cara benar. Kalau dari sini Islamic Awareness, radiocarbon dating of manuscript of the Quran. Di sini jelas radiocarbon date-nya, detailsnya. Jadi contoh Scoresby 1993, Stanford 2007 01271 Pamphliest Manuscript of the Quran. Ini kalau saya buka, ini ada lumayan lengkap resumenya. Di sini dari mid first century of Hijrah. Jadi ini memang 50 tahun pertama Hijrah, berarti 610 ke 660. 660 tahun Masehi. Habis itu jadi saya udah bikin bagannya. Di sini Nabi Muhammad hidup, di sini beliau lahir, di sini beliau meninggal. Dam 01271 ini yang tadi saya tunjukkan itu ditulis waktu Rasulullah masih ada di tahunnya. Di sini disebutkan bahwa 95% probability of belongings to period between 578 dan 669. Nah, saya tulis di sini 578 dan 669 dan bagannya itu masuk ke waktu Nabi Muhammad masih hidup. Dan di sini ada beberapa pamphliest juga yang sudah di carbon dating, termasuk Birmingham yang terkenal. Ada 14 di sini yang memang masuk ke zaman Rasulullah. Nah, 2 tahun setelah Abu Bakar meninggal, habis itu para sahabat-sahabat mengumpulkan, dijadikan Quran Utsman di zaman Utsman. Di sini ada beberapa kopi, kita ada pegang beberapa kopi dari ini, dan ini Al-Quran yang ada di abad yang sama dengan Rasulnya. Begitulah transmisinya. Nah, baru kita ke Al-Quran yang Utsman punya. Ini kita bisa cek langsung dari ininya, scan-nya. Kita ada 822 halaman, ada 114 surat, dan di luar ini kita ada penghafal-penghafalnya juga. Nah, kembali ke tapi kita belum bisa nanya ya. Jadi kalau soal Al-Quran itu Udah. aja, Uni, Habis silakan. kita selesaikan. Oke, aku masih ada waktu nggak Bang Dali? Masih. Masih ada 2 menit. Oke, langsung besarkan. Silakan. Bang tadi jangan dihidupkan dulu. Aku cuma tunjukin data aja ya. Nih transmisi ya, kita bicara transmisi nih. Teman-teman yang ingin data transmisi yang lengkap, silakan kalian masuk ke website mesia.org. Di situ ada buku ilmiah yang dipakai di kampus-kampus yang aku fotokan sekaligus aku beri penjelasan sesuai dengan data ilmiah. Mulai dari pertama Al-Quran datang dari mana? Al-Quran dari malaikat Jibril, data-datanya kitab Bukhari hadis nomor 5. Di sini ada bahasa Arabnya, di sini ada penjelasannya, nanti pembuktiannya melalui Bang Jibril. Dan ini data bisa kalian temukan di buku Kuliah Ulumul Quran, penulisnya nih jelas orangnya. Nah, kemudian 3 pengumpulan Al-Quran prosesnya yang pertama di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, ada 3 periode nih. Kita punya data-datanya secara internal, yaitu hadis, pengertian pengumpulan Al-Quran. Nah, bukunya pun aku fotoin. Ada di mana? mesia.org. Ya, karena kepanjangan nggak mungkin dong ya aku jelasin di sini. Ini transmisinya, Al-Quran dihafalkan Rasulullah, datanya ada, kitab hadis nomor 4. Kemudian Al-Quran, Rasulullah menyusun sendiri Al-Quran, datanya ada. Ini menurut siapa? Ini dikutip oleh Asyuyuti, Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarak Syekhain bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah menyusun Al-Quran pada riqa. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat. Validasi penyusunan aja Al-Quran itu ada validatornya, siapa? Nabi sendiri. Jelas ya, di sini transmisi namanya. Al-Quran telah ditulis dan dihafal di zaman Rasulullah. Ini datanya
hadis nomor 3526. Silakan di cross check ya, ini datanya kalau aku bacain kepanjangan. Kemudian proses pengumpulan di zaman Abu Bakar itu tidak jauh dari meninggalnya Nabi Muhammad. Hadisnya Imam Bukhari nomor 4603. Ini kitab Bukhari. Jadi ini jelas transmisinya. Pertama datanya ada, nakir bonding udah disebutin Bang Jibril bahwa memang ada. Kalau memang ada kritik dari teks tersebut dari Bang Jibril, silakan kritisi teks itu, kan begitu. Penulisan di zaman Khalifah Utsman itu ada dalam kitab Bukhari nomor 4604. Nah, ini data kita. Begitu kami umat Islam tuh. Jadi berkesinambungan. Terima kasih. Mantap. Kami bertanya sekarang. Ya, silakan bertanya waktu 2 menit. Aku suruh Bang Jibril bertanya aja ya, karena Bang Jibril bawa data-data manuskrip. Baik. Ya, silakan Brother Jibril, waktu 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan saya cuma 2. Kita mau ngomongin soal critical text dan kesucian ayat-ayat. Pertanyaan saya 1, kalau kita memang mau ke papirus dan kodeks, bisa nggak tunjukkan ke kita kodeks atau papirus tertua kalian, jadi kita bisa critical text dari sana. Biblos abad 1 atau abad 2 atau abad 3. Kalau kalian nggak ada datanya, kita bisa cari apa namanya. Nanti kita buka, kita cari. Itu nomor 1 pertanyaannya. Kedua, soal 1 Yohanes 5:7. Jadi setelah nih saya buka aja ya datanya ya. Menurut Bapak Gereja yang bernama David Daniels, ini dari Chick Publication, dia yang punya bukunya. Menurut Bapak David W. Daniels, 1 Yohanes 5:7 ini ada 18 versi. Dari Tertullian yang menulis, Cyprian Carthage yang nulis, Priscillian Carthage yang menulis. Nah, jadi ayat sucinya itu yang mana? Habis waktu. Ya, itu aja. Silakan. Bang Titan, Bang Christian, siapa yang mau menanggapi? Ya, untuk manuskrip tertua yang dimiliki oleh Kristen itu ada beberapa, ada namanya Codex Sinaiticus, ya kan? Sebentar Bang Christine. Bisa diperlihatkan datanya, siapa yang bisa membuka data? Silakan Bang Titan bisa buka data. Oke, silakan Titan, waktu 5 menit buat Kristen menanggapin. Anu dulu Bang, ditahan dulu waktunya Bang. Oke, baik. Masih buka data. Jadi deal ya Uni ya, harus buka data ya. Dong, kami aja buka data dari tadi. Iya, baik. Oke, bisa dimulai. Itu udah buka data 5 menit mulai dari sekarang. Ya, jadi Sebentar lagi loading ini. Pause dulu. Ini bentar ya. Ya, buat teman-teman di bawah, jangan lupa dukung pendukungnya masing-masing ya, dan jangan lupa juga saling menjaga typing-typingnya ya. Ini semua ada kodeks-kodeks ya, Codex Sinaiticus. Ini bisa dibuka websitenya. Kita ada manuskrip. Ini semua. Sebentar, pihak Kristen Oke. mulai waktunya. ya, jadi dari Codex Sinaiticus itu bisa di searching semua datanya, meskipun memang itu ada sebagian yang ada di Bizantin, ya, di Bizantin. Namun untuk mengakses Bizantin itu sampai sekarang ini tidak sembarangan. Jadi itu tidak dipublish secara umum. Ya, yang dipublish itu adalah kodeks-kodeks seperti Sinaiticus, Vaticanus, ya, dan kalau khusus Bizantin itu tidak bisa dipublish secara umum gitu ya. Namun untuk Codex Sinaiticus bisa, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Titan di situ, jelas itu ya. Jadi ada kodeksnya semua, ada manuskripnya ya, yang bisa dicek oleh teman-teman. Demikian, mungkin ditambahkan oleh Pak Titan. Ya, jadi saya tambahin ya. Ini banyak ini ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini ada semua ini. Salah satu kita buka misalnya 1 Petrus 1. Jadi ada sini semua terdapat kodeks-kodeksnya. Jadi manuskripnya jelas. Dari Codex Sinaiticus. Nih misalnya ini. Nah, ini ada kodeksnya. Ya, tolong diperlihatkan dengan jelas. Ya, contohnya misalnya
Ini agak kok loading lama. Misalnya gini ya, 1 Petrus 1 ayat 6. Ada ini. Jadi banyak, ini kodeks-kodeksnya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tinggal dibuka aja di sini. Nama websitenya Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus. Ya, itu ada website resminya. Silakan itu. Pak Sayer mau menambahin? Silakan, silakan. Kameranya jangan digoyang sekali ya, karena pembaca baik pendengar kebingungan nanti. Silakan. Ya, ini jelas kita semua ya. Ada juga tadi Kodeks Byzantine yang dikatakan Pak Christopher, tetapi untuk websitenya artinya tidak terbuka untuk umum. Itu hanya terbuka oleh LAI saja. Ya, kalau mau pergi ke LAI, di situ lengkap semua kodeks-kodeks, baik Roseptus, baik Byzantine, dan kodeks-kodeks yang lain seperti itu. Jadi banyak untuk membuat Alkitab, sebuah Alkitab seperti itu. Ini abad ketiga ya. Silakan. Host. Izin host. Ya, waktu 2 menit lagi, tunggu Bang Jibril. Tunggu waktu 2 menit lagi, silakan. Belum selesai waktunya, Bang Jibril. Silakan Bang Christian. Apa Bang Iya. Jadi siapa namanya? artinya teman-teman dari Muslim bahwa kitab suci kami itu terverifikasi, ada jelas sampai saat ini masih tersimpan semua manuskrip-manuskrip yang ada. Namun manuskrip itu telah dituliskan menjadi kitab suci dengan berbagai terjemahan. Bahasa asli adalah untuk Perjanjian Lama itu adalah bahasa Hebrew, dan untuk Perjanjian Baru adalah Greek atau Yunani. Ya, dari manuskrip itu telah disalin menjadi kitab suci. Ya, yang bisa dikonsumsi oleh seluruh umat, ya kan? Dan bahkan dari bahasa original teks itu diterjemahkan ke berbagai bahasa sesuai dengan bahasa yang ada di umat Kristen atau umat Kristen sendiri, sampai ke bahasa daerah pun diterjemahkan. Jadi sebenarnya kalau original teksnya itu ada, tetapi kenapa diterjemahkan ke bahasa yang bisa digunakan oleh seluruh umat, agar umat itu dengan cepat mengerti. Seperti kami misalkan, orang Batak, diterjemahkanlah kitab suci itu ke dalam bahasa Batak. Supaya apa? Supaya orang Kristen yang ada di Batak lebih cepat memahami, lebih cepat mengerti kitab suci itu, dan dengan demikian maka imannya akan semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Demikian. Bisa ditambahkan sedikit lagi? Ya, waktu 38 detik lagi, silakan dihabiskan. Ya, jadi seperti yang saya ulangi lagi ya. Jadi kita banyak kodeks-kodeks, kodeks Aleppo, Byzantine, Alexandrianus, Vaticanus, ya. Leningrad dan Receptus. Itu semua salinan-salinan ya yang ada di dalam LAI, dan itu dari situlah LAI membuat sebuah kitab ya. Dan saya katakan tadi yang dibuka umum adalah Kodeks Sinaiticus. Ini semua lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Ini bisa dibuka di umum ya. Ini ada manuskrip-manuskripnya. Waktu habis. Oke. Ya. Silakan. Waktu habis, silakan Bang Jibril. Bang Jibril? Iya, bisa tolong besar ya. Oke. Ini kayaknya selesai di sini ya pembahasannya ya, karena sepertinya lawan bicara kita nggak kompeten untuk ini, karena udah melakukan beberapa penipuan. Barusan beliau bilang Sinaiticus itu abad ke-1, sementara saya cek di Kodeks Sinaiticus. Saya nggak bilang abad ke-1 ya. Ada, saya saya rekam Bang. Tunggu sebentar, jangan dipotong dong. Jangan dipotong, tadi kan saya nggak potong. Sebentar, nanti bisa ditanggapin. Ini waktu 5 menit mulai dari sekarang, silakan. Ya, ini saya translate. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Berisi salinan lengkap perjanjian Kristen yang paling awal, jadi nggak ada yang sebelum ini. Itu satu, katanya Kodeks Sinaiticus abad 1. Abis itu katanya Byzantine itu nggak bisa diakses publik. Ini ada The Center of the Study of the New Testament Manuscript. Ini ada di University Cambridge. Ini lengkap kok, bisa dibuka nih semua. Ini untuk publik kok. Ini bisa dibaca satu-satu. Ini dari Center of New Testament. Jadi kalau kita buka di sini, ini
The Center for Study New Testament. Ini website kalian loh. Maksudnya ini kalau di bawah sini saya translate aja nih ya. Ini pusat studi naskah perjanjian baru. Kalian mesti kayak mainnya, makanya kayaknya nggak kurang kompeten ini lawannya nggak ini. Abis itu apa lagi ya tadi ya? Vatikan katanya abad 3. Ini dari yang The Center for Study of the New Testament. Ini lengkap, bisa dibuka semua, Vatikan juga. Nih per lembarnya, ada berapa ratus lembar nih, semua bisa disimpan. Nggak mesti ke LHI kok. Dan di sini Vatikan ya, kode Vatikanus ya. Vatikanus. Ini abad 4 bukan abad 3. Yang saya tanyakan abad 1, abad 2, abad 3. Jadi selain nggak dijawab, habis itu ini juga. Jadi kayaknya selesai di sini deh, kayak nggak kayaknya next yang lebih ini deh, yang lebih kompeten deh. Bentar, boleh nggak dipotong ini, Bang Jibril? Siap, Bunda, siap. Nah, Anda membawa data, cukup Anda menyanggahnya, selesai. Nggak usah Anda memponis. Karena kami punya data tersendiri. Gitu Bang Jibril ya. Silakan. Siap. Lanjut. Afwan. Oke. Waktu saya tinggal berapa? Nggak, sebelum itu saya minta maaf ya kalau abang-abangku di sini Terlalu jujur sih. terlalu ini, maaf. 3 menit, Maaf ya, teman-teman, Bang Jibril ini orangnya terlalu jujur gitu. Jangan dinaikin lagi, Turunin dong. jangan dinaikin lagi, tolong. Oke, silakan. Ya aku minta maaf sama teman-teman Kristen karena kejujuran saudara aku ini ya, mohon maaf. Oke, ya kembali lagi bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafalkan tapi juga tertulis. Nah bahkan validatornya siapa? Pada waktu itu ya Khalifah sendiri yang memerintahkan Zaid bin Sabit. Penulisnya jelas, Uni siapa penulis Al-Quran di zaman Rasulullah? Zaid bin Sabit. Di zaman Abu Bakar siapa Uni? Tetap Zaid bin Sabit. Di zaman Utsman siapa Uni? Tetap Zaid bin Sabit. Siapa sih Zaid bin Sabit? Oh jelas orangnya. Kalau ditanya nanti siapa sih penulis kitab sucinya teman-teman Kristen, siapa sih yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Septuaginta, ke bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, saya itu cuma satu pertanyaan. Tadi kan pertanyaan Jibril 2 tuh nggak dijawab, saya cuma satu aja pertanyaan saya. Kan saya jawab nih, siapa penulis Al-Quran? Zaid bin Sabit. Nah, siapa yang menerjemahkan kitab kalian dari bahasa Ibrani ke Septuaginta di zaman Raja Ptolemy? 72 orang kan? Saya cuma minta 1 orang aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 2, 1 aja. Siapa sih mereka? Takutnya mereka itu orang yang nggak kompeten. Takut kita kalau mereka nggak kompeten menerjemahkan kitab suci kan? Sama seperti abang tadi minta. Kalau kita bahas kritik teks, kita harus membiarkan orang itu paham bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Lah, penulis kitab bahasa Ibrani yang ke Septuaginta tuh kompeten gak sih? Nah supaya kita tahu dia kompeten atau tidak, kita cari tahu dulu tuh namanya siapa. Saya cuma minta 1 pertanyaan ini, siapa sih namanya? Abis itu udah deh, aku bisa tidur nyenyak. Kalau aku bisa jelasin tuh, Zaid bin Sabit gitu. Kalau Bang Jibril tadi pertanyaannya apa sih Bang? 2 pertanyaan Bang? Kodeks atau keempat papirus sama? abad 1, 2, 3. Abis itu 1 Sama? Yohanes 5:7 itu yang mana yang Oh benar? 1 Yohanes 5:7. Karena ada Belum 18 dijelaskan. versi. Oke. Ya itu deh. Ya kita gitu aja sih kali ya. Kita nggak benar kata Bang Jibril sih. Enak kritik teks ini, nggak lama-lama. 1 menit lagi, udah 1 menit lagi. Enak banget diskusi kritik teks ini, kita nggak akan mutar-mutar, nggak akan mentafsir-tafsir karena kita hanya akan tunjukin data. Ini aku punya ini. Menjurus. Iya ini Jangan menjurus. kemana-mana. Loh, kok diganggu saya Enggak, diskusi? jadi Ini sebenarnya nggak Uni yang saya mau sampaikan ke Uni, Buru-buru, yang santai-santai. iya, Kok saya diganggu? Yang saya mau Lagi bilang- ngomong tadi nggak ada yang motong loh. yang saya mau bilang ini saya mau minta maaf sama Bang Titan, sama Bang Christian, sama Bang Syair, sama Bunda, sama host. Maaf kalau kata-kata saya tadi agak ini. Maaf itu aja. Ya baik, sebentar kalau bernarasi pihak muslim jangan ada yang motong, baik moderator, baik siapa saja. Biar diskusinya santun kita. Oke, waktu 27 detik lagi Bang Jibril, silakan. 27 detik lagi Udah, Bang. Uni aja, Intinya Uni. kita minta Uni. maaf Yuda. Aku menambahin Bang Jibril, minta maaf kami. Aku minta maaf banget karena memang brother aku satu ini agak kadang tuh kalau ngomong tuh memang suka jujur. Aku minta maaf ya. Itu aja sih. Makasih. Oke, waktu 10 detik lagi, 9, 8, 10 detik lagi. Yaudah intinya aku tanya, tolong jawab pertanyaan kita itu aja. Makasih. Oke, baik pihak Kristen silakan menanggapi pertanyaan Bang Jibril dan Uni Oke, Rifa. perbesar saya sedikit sebelum ditambahin Pak Christian. Jadi ini saya mau bantah si Pak Jibril ini ya. Saya tahu itu yang kamu maksud data ini. Yang saya bilang, ada website resmi Byzantine. Yang kamu buka ini memang manuskrip, tetapi di dalamnya semua. Tetapi bukan berarti kelengkapannya nggak di situ semua. Jadi yang saya bilang, ada website resmi Byzantine.
itu punya dalam LI saja. Tetapi yang kau bilang ada manuskrip Bizantin di sini, ya ada, tapi nggak semua di dalamnya. Paham nggak? Di sini data-data yang ini, yang manuskrip Chenstem yang kau tunjukkan itu, memang ada juga di sini Sinaiticus, ada yang lain. Tetapi untuk resminya itu ada pada LAI. Itu yang aku bilang. Kamu jangan memframing yang apa yang aku bilang seperti yang tadi ya. Silakan Pak Christian, tambahin. Iya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Christian. Sebenarnya untuk khusus manuskrip Bizantin itu tidak terbuka untuk umum. Yang tadi yang Bapak buka itu bukan khusus Bizantin, ya, karena memang ada hal-hal yang rahasia yang tidak boleh dipublish ke umum seperti itu ya. Jadi Mohon maaf, datanya diperlihatkan. Kalau nggak saya kartu kuning. Yang tadi saya tunjukkan tadi. Bang, yang Ya tadi. bukakan aja, buka aja. Kalau nggak saya kartu kuning, dibuka aja. Oke, silakan ini, buka Pak ini. Titan. Ya, jadi saya katakan kembali, itu bukan websitenya Bizantin, ya, itu lain. Jadi kalau mau mengerti atau mau paham itu hanya orang-orang yang ahli dalam kitab suci, scholars yang bisa membuka itu. Ya, contoh di Indonesia adalah dari Indonesia itu Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tidak dipublish secara umum untuk manuskrip Bizantin itu. Yang ada adalah seperti tadi Sinaiticus yang sudah ditunjukkan oleh Brother Titan tadi. Jadi teman-teman, saya kira mesti harus paham di situ. Ya, jangan ada framing yang tidak tepat gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk mengerti ini atau untuk memahami seluruh kodeks yang ada termasuk Bizantin, ya harus langsung menghubungi pihak resmi di Indonesia, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian. Waktu 2 menit lagi. Syair tambahan Pak Syair. Silakan. Cukup Bang, cukup. Ya, Saya 2 kira menit lagi. sudah. Mohon maaf, waktu 2 menit lagi. Tolong dipergunakan dihabisi. Pak Titan, coba dibuka tadi berapa yang dikatakan 1 Yohanes berapa tadi Pak? Coba dibuka balik. 1 Yohanes 5 Iya, 1 Yohanes 5. ayat Waktu 7. harus dihabiskan ya, kalau nggak saya kartu merah langsung. Silakan. Bentar dulu, host. Pertanyaan Bapak Uniripa usai host, waktunya host. Bang Christian. Ya. Pertanyaan Uniripa udah dijawab belum tadi? Oh, yang Uniripa, oke. Uniripa tadi bertanya siapa penerjemah Alkitab ya. Penerjemah Alkitab itu yang abad ketiga itu sekelompok sekitar 70 sampai 72 sarjana Yahudi di Alexandria, Mesir. Itu sekitar abad ketiga hingga abad kedua sebelum Masehi ya. Itu ada 70 sampai 72 sarjana Yahudi di Alexandria. Namanya memang tidak dituliskan satu persatu, ya kan? Lalu kemudian kalau menerjemahkan ke Vulgata, itu ada Santo Hieronymus Jerome pada akhir abad keempat Masehi yang menerjemahkan sebagian besar Perjanjian Lama ke dalam bahasa ya langsung dari bahasa Ibrani. Ya, jadi Vulgata menjadi teks standar Alkitab di Gereja Katolik Roma pada waktu itu. Lalu kemudian diterjemahkan ke King James Version itu sekitar tahun 1611. Itu juga dilakukan 47 sarjana yang bekerja dalam komisi yang ditugaskan oleh Raja James I dari Inggris. Jadi namanya tidak ada disebutkan karena memang di situ hanya disebutkan 70 sampai 72 sarjana. Tidak ada nama yang secara khusus. Namun dalam reformasi terjemahan modern seperti Martin Luther, ya kan, dalam bahasa Jerman pada abad 16, William Tyndale, dalam satu penerjemahan juga dalam bahasa Inggris ke bahasa asli Ibrani ke Yunani diterjemahkan oleh William Tyndale. Terjemahan modern juga berbagai komisi, organisasi seperti Komite Terjemahan Alkitab Nasional, ya. Jadi kalau nama tidak ada tertulis karena dikerjakan oleh sekitar 70 sampai 72 sarjana ya dari orang Yahudi. Demikian, bisa ditambah, Pak. Oke, jadi kalau penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kita ada websitenya ya, dari Katolis.org. Jadi penulis Matius, perbesar dulu. Habis waktu, mohon maaf. Habis waktu. Ini nggak pause ya? Ya, Oke. waktu habis. Ya, silakan menanggapin Bang Jibril atau Uniripa.
Tuh Ya deh. sudah deh. Kan Ari sudah Jaluko, ditanggapi mereka Nona tadi. Nisa. Jadi menanggapi yang Enggak, kayaknya tadi sudah nanggapi deh tadi. Sudah kan Be. nanggapi tadi yang kan sudah. enggak, ini katanya Bizantin ada yang Sekarang kami yang dihilangkan. bertanya. Ini dari Sudah, cover. kayaknya sudah deh. Ini dari cover ke cover loh. Sudah, sekarang kita yang bertanya Oh. Kami sekarang. yang bertanya Oke. sekarang. Bang Jibril Tanya si Bang Jibril ya, maaf ya. Tanya dulu, Oke. nanti kita bisa kok. Kita bisa tanggapi Baik. nanti Bang. Nggak apa-apa, Baik. tanya dulu. Ya. Maaf ya Bang Jibril ya. Baik. Tunggu sebentar, matikan dulu waktunya. Pak Syair, mau ada yang mau ditanyakan Pak Syair? Silakan Pak Sair. Hah? Iya, Silakan iya, aja iya, Bang. Bang. Hentikan aja. Ya, silakan perbesar Pak Syair. Matikan dulu apanya? Timernya. Timernya. Belum dipasang Bang. Oke. Dibuka dulu Bukannya Pak. kalian berempat ya? Semuanya. Mbak, maaf Oke. izin. Bertiga. Bukannya berempat ya? Bertiga, 1, 2, bertiga, 3, bertiga 4. kok. Ini yang bahasa Bertiga. Arab, yang bahasa Arab ini nggak ikut. Nggak ada bicara tadi, diam aja. Oh, Turunin aja kalau enggak ini. Diam aja. Enggak, dia saksi aja, saksi ahli tadi. Saya kira tadi ada untuk kritik tes bahasa Arab. Oh, saksi Jadi Bapak ahli ini bahasa mantan Arab. ustaz. oh Jadi mantan bisa ustaz. saksi ahli. Oh. Ini juga Pak Syair bisa juga bahasa Arab. Silakan. Baik, ya terima kasih. Ini bahasa Arab ini Pak Sair ini enggak yang saksi ini Pak Ustadz kita ya. Silakan Bang Sair, waktu akan dijalankan 2 menit. Oke, yang ingin saya tanyakan terkait ini, terkait varian Quran di dalam Kolun dan Hafs ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Di Ditunjukin. dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam surat Al-Baqarah. Ikan ya, dulu apanya? Mute-nya. Apa? Open cam Pak? Nggak kelihatan Pak? Oke, matikan dulu Iya, ini. tunjukkan. Iya. Oke, bentar. Matikan datanya. Punya Bang. Open cam dulu biar ditunjukkan. Oke, bentar saya cari Quran dulu. Jadi di Bentar sini dulu ya. tidak ada, jadi di sini tidak ada asumsi secara data to paste to data ya. Iya, Kolun, Bang. Makasih, Bang. kolun sama apa tadi? Lagi ambil kitab dulu, lagi Sama ambil kitab. Hafs. Bentar dia panggil Alkitab apanya? Bentuk kitabnya. Siap. Saya Saya ngambil dulu. Saya ada scanan. Jadi saya sebagai penyedia room tidak condong ke Kristen, tidak condong ke Muslim. Hajar terus, yang penting santun, tidak terjadi penghujatan apapun. Mantap. Aman, Bang, aman. Gak ada penghujatan. Baik, Ngapain terima hujat kasih. Oke, ini udah buka data, kita jalankan waktu ya 2 menit ya, oke? Deal? Silakan. Enggak, tunggu sebentar. Ini yang mana? Ini kolon atau Hafs? Hafs. Oh, Hafs, oke. Oke. Bisa Bang Jibril? Siap. Deal Bang Jibril? Oke, terima kasih. Silakan Bentar dulu, mulai dari bentar dulu. sekarang. Bentar dulu saya ambil Quran satunya lagi ya, biar enak lagi buka data. Ulin punya HP 2 nggak Bu Ulin? Bisa nggak waktu kayak pakai HP? Mohon maaf Titan, saya kartu merah sekali, moderator tidak bisa Dari situ diganggu. aja Bang, dari TikTok aja nggak apa-apa. Mohon Daripada maaf ya. Sebentar Ibu Uli, Titan kena kartu kuning ya sekali ya. Ya silakan. Iya, dua kali saya kartu merah. Kayak main Buset. bola, Bang. kita amat lu, bos. Ya harus begitu. Oke, deal. Ini sudah buka data, deal. Waktu 2 menit. Jalan. Oke, yang saya tanyakan terkait ini ya, di Hafs ini tertulis tak malun ya, ama tak malun ya. Waktu bos. Artinya kamu kerjakan. Yang di dalam versi Hafs, yang di versi Kolun tertulis ya malun ya. Ya malun itu artinya ya mereka lakukan ya. Jadi di dalam Hafs itu kalian lakukan, di dalam Wars mereka lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, tolong jelaskan terkait dua perbedaan di dalam dua versi ini dalam kaidah ilmu bahasa Arab seperti Nausarraf. Terima kasih. Oke. Waktu habis. Silakan Bang Jibril atau Uniripa. Tunggu sebentar. Pertanyaan satu lagi. Itu Bukan enggak, dua tunggu sebentar. pertanyaan. Itu tadi surat berapa ayat berapa? Maaf. Al-Baqarah ayat 85. Oh, oke. Oke, bisa menanggapin? Waktu 5 menit. Pertanyaannya satu atau dua, host? Masih satu tadi. Oke, Kak. Masih satu lagi. Kalau dua oke saya tambahin Oh, kalau dua. dari Syair, silakan. Oke, pertanyaan kedua, ya kalau nggak salah tadi juga dijelaskan bahwasannya memang para penghafal Quran itu memang ya di dalam berbagai literatur penghafalnya itu ingatannya itu sangat kuat.
Yang menjadi pertanyaan ya terkait ayat rajam dan persusuan yang dimakan binatang itu kenapa tidak tertulis lagi di dalam Al-Quran? Kalau memang para penghafal Al-Quran itu ingatannya kuat, dan jika memang ayat persusuan dan rajam itu tidak dituliskan lagi, kira-kira diganti dengan ayat apa? Itu saja. Oke, baik, sebelumnya kita diskusi sudah lari konteks. Sudah lari dari tema. Mohon maaf Uni Ripa dan Bang Jibril dan begitu juga kekristenan, jangan keluar dari alegori tema kita ya. Maksudnya gimana lari, host? Kita Larinya berbicara gimana, host? tentang kritik teks. Ya itu kan kritik teks, Klaus. Penghafalan itu dikira menghafal. Tetapi Ya ayat udah. persusuannya kenapa hilang? Menghafal itu bukan teks tahu. Ya kan Oke, pertanyaan bisa 5 juga menit. itu. 5 menit. Oke, silakan. Silakan Bang Jibril. Oke, aku deh yang jawab deh. Silakan Nona. Ya udah aku yang jawab ya, yang untuk tak malun dan ya malun. Pertama yang harus dipahami, kiroat itu bukan sesuatu yang baru muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Dalam hadis Sab'ah Aruf memang kiroat itu ada. Karena mengingat pada zaman dahulu seperti ikan dalam bahasa Indonesia itu dibaca di Makassar ikang. Nah, kemudian kalau kita bicara kaidah nahwu sorof, tak malun kata untuk kalau kita baca di sini tak malun berdomir antum untuk laki-laki, sementara ya malun untuk mereka. Di mana di situ, kesannya di situ tak malun kamu atau mereka, di mana itu kaidah merubah makna dan merubah maksud dari ayat tersebut. Karena itu dibenarkan dan dibolehkan karena juga dipahami kiroat itu ada mata rantainya. Ya, kiroat itu ada mata rantai periwayatannya, perawinya ada. Kalau seandainya terputus sanadnya, maka itu baru dikritisi dari mana ini datang. Nah, karena hadisnya itu Hisham dengan Sayyidina Umar pernah bersengketa terkait tentang cara melafazkan atau kiroat. Nah, tidak ada yang menambahkan, tidak ada yang mengurangi. Kalau memang ada yang menambahkan dan mengurangi, ya tunjukin siapa yang menambah dan mengurangi. Dua kiroat ini dibenarkan kok. Dan umat Islam tidak mempermasalahkan. Kalau Anda ingin tahu tentang kaidah nahwu sorofnya, ya udah. Tak malun untuk kamu laki-laki, ya malun untuk mereka. Masalahnya apa? Di situ konteks ayatnya tidak berubah makna. Sebagaimana, mohon maaf nih, kalau kecuali ini kayak gini nih. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Tiba-tiba dipahami aku satu-satunya Allah. Nah, ini baru beda nih. Maknanya jauh banget. Sebentar Gitu. Uni. Itu sebentar, contoh. Ya, ada datanya Uni, silakan memperlihatkan datanya Uni, silakan. Oh data. Bentar aku Ini, tunjukin data ya. Karena saya- ini kaidah. Bang Jibril deh. Karena kaidah nahwu sorof gitu ya. Aku nggak bawa buku nahwu sorof aku tuh. Ntar aku ambil dulu ya. Ya, Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jibril. Iya. Tunjukkan datanya. Jadi dari Sahih-Bukhari 2241, di sini saya langsung baca dari tengah aja. Begitulah memang yang diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf atau 7 qiraat. Maka bacalah orang kalian mana yang mudah. Jadi yang tadi dibacakan itu termasuk 7 qiraat. Jadi kalau memang mau bawa qiraat, tolong bawa qiraat yang memang tidak ada, tidak di-approve gitu. Jadi qiraat ke-8 setidaknya. Kalau masih dalam qiraat itu yang nggak merubah makna ya nggak ada masalah di situ. Silakan Uni. Ush, ada yang lewat paus. Iya. Ada nggak ini? Ada itu. Ada waktu aku. Ada masih 2 menit. Masih. Ya, kita mau tanya masalahnya apa di situ abangku. Seandainya kita buka pembelajaran nahwu sorof sekarang ini, misalnya menjelaskan yang dikritisi apanya, karena itu dibenarkan kok dua-duanya. Gitu loh. Kritisi dong itu tak malun dan ya malun itu yang ada masalah nih. Di tak malun ya malun nih ada yang nambahin. Ini enggak kata sini nih. Itu yang kita minta. Masalahnya apa dengan ya malun dan tak malun itu? Itu kok dibenarkan, kok dibolehkan kok. Istilahnya tidak ada perubahan dari Nabi sampai kepada para penghafal Al-Quran gitu. Jadi saya bingung nih. Yang bermasalah itu kan gini nih, oh nggak jelas siapa penulisnya. Atau kok ini kok datang dari mana? Ini kok tiba-tiba muncul aja ayat ini padahal nggak ada loh di Sinaiticus. Nah gitu maksud aku. Kalau mau dijelasin tentang kaidah nahwu sorof gitu kan, tidak ada masalah dengan teksnya, kritik teksnya apa gitu loh yang saya bingung ya. Itu mungkin kalian yang ingin tahu gitu. Masalahnya apa? Karena itu dibenarkan kok. Bahkan kita punya ilmu qiraah. Dan itu tidak ada ulama yang antara Syuwaris dengan Qaulun sendiri nggak berantem gitu. Gua salah, lu bener. Enggak, dan Gua bener, iya, lu salah gitu. dua-duanya itu diperbolehkan oleh Rasul. Itu masih dalam 7 qiraat gitu. nggak ada Kritiknya di masalah. mana nih? Aku pengen kan judulnya kan kritik teks nih. Masalahnya di mana? Kalau kita mah substansi banget ya. Gua nanya siapa
penerjemah itu keamanan penting banget. Takutnya nanti yang nerjemahin orang yang tidak kompeten lagi. Yang kedua, Bang Jibril nanya abad keempat tuh mana? Karena kan kita bicara transmisi, teksnya itu kalian kok bisa Ini hadir? pertanyaan Penting kedua banget. soal hadis itu. Coba tolong tunjukin dong hadisnya yang mana yang Nah, iya. dimakan Oke, apa? ini hadis yang Iya, ayatnya persusuan yang ya. dimakan kambing. Ayat yang dimakan Persusuan. kambing yang mana? Oke, Yang ini tidak hadisnya diingat. ya. Bukan Yang- hadisnya, sebentar, ayatnya saya juga akan ya. buka. Tunjukin Pemirsa, ayatnya saya juga. harus biar saya buka harus perbesar. Bentar Jadi dulu, Bang. ayat Ini yang udah habis dimakan berarti burung waktu dan kami. dimakan rayap. Ini berarti waktu kami udah habis ya. Berkasih saya datanya di Ibnu Majah 1934 itu ayatnya dimakan burung. Baru di Sebentar. Waktu kami udah habis. Udah habis waktu kami. Undiri pasal Bang Jibril Ya. belum 17 menit lagi nanti ditunjukin. Jadi biar runut kita. Iya, mungkin teman-teman harus kita pahami ya, kalau buku kemakan kambing apa kemakan ayam gitu ya, lantas Al-Quran apakah hilang? Loh, kalau memang Al-Quran hilang ya berarti harus ada ayat yang ditemukan. Mana ayat yang hilang itu yang mana? Kami juga nggak tahu tuh ayat apa yang hilang emang. Itu ya, tunjukin ayatnya dulu sebentar ya. ini saya buka data ya. Ayat apa yang hilang itu tadi? Iya, siap. Boleh saya Saran. buka datanya? Oke. Ibnu Majah 1934 itu ayat dimakan burung. Saya buka saja ya. Ini buka data saja dulu. Ibnu Majah 1994. Enggak usah, kita hanya membuka data saja. Baik. Kan tunjukkan data saja kan. Usah kasih waktu aja. Ibnu Majah 1934 contohnya ini ya. 1934. Nih Rasulullah SAW, wah ini ya, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan. Jadi ada ayat hukum rajam dan ayat persusuan. Orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Ya, bahkan juga ada lagi ayat pendukungnya. Kalau kita baca di surat 25112 itu di Musnad Ahmad. Ya. 25 banyak ayatnya kok. 25112. Ya, nih. Ketika Rasulullah sakit, ini beliau berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumah itu. Ketika Rasulullah sakit dan kami disibukkan oleh rayap masuk ke rumah. Ini rayap. Tadi burung, ini rayap sekarang. Masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Jadi di mana ayat rajam itu sama ayat persusuan itu? Katanya dihafal. Silakan. Oke, offside. Ya, silakan menanggapin. Siap. Uni atau Bang Jibril, saya kasih free 5 menit lagi. Silakan. Silakan. Ya, jadi Mana nih? Ya. Tambah kecil lagi. Oke, jadi kalau di nggak perlu 5 menit, ini kayak 2 menit aja. Sunan Ibnu Majah 1934 di sini dibilang wafat kami tersibukkan jasad beliau hingga burung-burung. Habis itu begitu kita buka Musnad Ahmadnya di 2511112 di sini diganti rayap. Dan begitu kita lihat hadisnya ini sanadnya doif. Ada yang sahih nggak? Tolong kalau mau bawa yang gini-gini. Ini karena ini sanadnya doif. Yang punya saya Hasan. Yang ini Hasan. Iya, ada yang sahih nggak? Saya ada 2 ya. Saya udah pakai 2 data tadi. Iya, saya ini pakai 2. iya. Kalau kamu baca Iya, yang Saya Ibnu. pakai Hasan. Iya, Jadi yang bukan Ibnu. datanya. Ya, oke. baca dulu, baca. Nanti dong, kan bisa gantian. Ini kan waktu kami. Kami tadi nggak motong loh. Sebentar Uni. Tadi Bang Jibril bertanya, Bang Jibril kena kartu kuning, Bang Sair kena kartu kuning, Titan kena kartu kuning. Silakan Bang Jibril. Iya, jadi yang Sunan Ibnu Majah 1934 ini Hasan, betul Hasan. Habis itu yang Musnad Ahmad sanadnya doif karena isinya itu bertentangan. Bisa dikasih hadis yang sahih nggak? Yang ini, yang jelas. Ya, nanti ditanggapin. Dan udah dong aja. host, tadi begitu saya menanggapi Kalau sahih banyak, mereka nanti udah saya nggak kasih. boleh. Boleh. Ini mereka udah Kalau menanggapi sahih saya udah 2-3 kali nih. Kok saya menanggapi mereka cuma sekali, mereka menanggapi saya 2-3 kali. Ini gimana nih? Host tadi belum menanggapi kami, hanya menunjukkan data. Saya menunjukkan data tadi. Jangan Kan host kamu bilang yang tunjukkan salah. data kan? Sebentar, jangan host yang salah. Tadi kan Bang Jibril bertanya. Bang.
Nanti kalian tunjukkan ayatnya yang soi itu maksud sayanya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Nyebut Oke, host, oke, nyebut oke. host. Host nyebut host. Waktu ada Oke, 7 detik saya mau lagi. menanggapi sebenarnya teman-teman ya. Mungkin ada waktu. Apa udah Sebentar, waktu kita? Ini Sebentar, nggak pakai oke. waktu lagi apa nih? Kok nggak kondusif banget ya? Itu Pakai waktu waktunya. dong. Sebentar Ibu Uli, waktunya masih 58 detik lagi. Silakan dihabisin. Silakan Bang Jibril, Bang Uni, masih ada waktunya sisa. Udah, kami cuma mau penekanan aja siapa nama. Kalau nggak ada nama, terus kalau nggak ada time-nya ngapain kita bahas lagi gitu. Karena kami Sama punya tadi saya parameter yang tinggi. Alkitab Standarnya Al-Quran itu kan penulisnya jelas. Tahunnya ada tuh yang teks. Kita kan bahas kritik teks. Teksnya jelas ditulis di abad pertama tuh jelas carbon date-nya. Ya udah, kita mau itu aja. Kalau kita sudah punya standar nih, nama penulis Al-Quran kita jelas, terus carbon date-nya jelas di abad pertama, yang lainnya tidak punya nama dan tidak jelas carbon date-nya kapan, maksudnya abad keempat, ngapain kita bahas gitu loh. Ya udah, kalau nggak sesuai dengan parameter kami umat Islam, saya sebagai Bang Jibril nunggu yang setara aja. Ya minimal jangan melampaui lah, setara aja udah ada nggak sih? Kalau mau Oke, bahas kritik baik. teks tentang kiroat ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya tolong tunjukin ulama kami yang bermasalah dengan kiroat deh, gitu deh. Karena kan Baik, baik. kita kan akademis gitu. Kalau yang bermasalahkan orang Kristen kan aneh aja. Kami harus bertanggung jawab karena ulama kami tidak ada yang mempermasalahkan jak malun dengan tak malun gitu. Gitu sih aku. Sebentar ini waktunya orang Kristen. Saya kartu kuning Uniripa sekali. Silakan Bang Sair. Oke, sebenarnya pertanyaan saya gampang sih sebenarnya. Ya, tolong jelaskan ya malun dan tak malun dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ilmu sarraf misalkan. Itu cuma itu ya, jelaskan mungkin domirnya apa, muzakkarnya apa. Kan seperti itu, tolong jelaskan terkait hal itu, terkait tak malun dan ya malun. Dan tolong artikan. Itu saja sih dari tadi sebenarnya nggak terjawab itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Silakan Bang Jibril atau Uni. Waktu 5 menit. Siapa yang menanggapin? Gini. Saya bisa host bantu Oke, pakai data lanjut sebentar yang tadi. dulu. Nambahin Masih aja waktu sedikit. Kristen ya, lanjut. Gimana host? Silakan. Waktu Ya, 2 perbesar menit dulu lagi. host. Ya, Udah. jadi ini Abu Daud 1765 ya. Yang tadi itu yang saya tunjukkan itu dimakan burung dan dimakan rayap, yang mana yang benar. Ya, ini sohi ya, sohi tentang ayat persusuan. Dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah 10 kali persusuan mengharamkan untuk dinikahi. Kemudian ayat tersebut dihapus menjadi 5 kali persusuan. Ya, ini ada ayat persusuan ini sohi ini. Nah, di mana ayat tersebut? Katanya penghafal. Tapi kenapa nggak ada ayatnya seperti itu? Itu yang kami tanyakan, saya memperpanjang lidah Pak Syair tadi. Silakan. Abu Daud berapa tadi, Bang? Jangan ada yang menanggapi Bang Jibril. 1765. Masih ada. 1765. Waktu masih ada. Jangan ditanggapin Bang Jibril. Dipertanggungjawabkan. Kalau nggak saya kartu merah. Silakan habisin waktu. Iya, Silakan jadi Bang Cair, lanjutkan. Jadi sebentar saya lagi ya, Profesor ya. Jadi banyak datanya ya. Abu Daud tadi 2634 ya, ini Sohi 2634. Baru di sini ada kompernya. Ini Sahih Muslim 2634. Sorry, tadi Abu Daud 275, sekarang Sahih Muslim 2634. Sohi ya, perawinya pun bagus kok. Nih, ya. Sahih Muslim 2634. Kalau ini lebih bagus lagi nih. 5 kali jadi 10 kali persusuan menjadi 5 kali persusuan. Nah, pertanyaan saya, di mana ayat persusuan itu yang dihapus itu? Silakan. Waktu 30 detik lagi dihabiskan. Ya, kami hanya meminta untuk dijawab, ya kan, sesuai dengan pertanyaan tadi, ya. Pada prinsipnya kami bertanya, yang ditanyakan oleh Pak Titan dengan Pak Syair tadi. Silakan teman-teman dari Muslim bisa menjawabnya kepada kami. Terima kasih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Uni atau Bang Jibril, silakan. Gaskan ini oten-oten ini semua ini. Bang Jibril. Siapa yang jawab? Ya malun dan tak malun. Masdar akar katanya itu nggak berubah, tetap alama. Kecuali kalau masdarnya berubah, maka akan berubah arti. Bukan, ini kaidah bahasa Arab, Bang. Ya, sebentar Bang Jibril, silakan waktu 5 menit tunjukin data, Bang. Silakan.
Enggak, ini kan kaidah, ini ta'malun tadi Bang, itu kata ta'malun itu, kata dasarnya itu alama, masdarnya nggak berubah, jadi nggak ngerubah arti. Itu kalau dari ininya, kaidah bahasa Arabnya. Sama-sama alama gitu, jelas. Dan kalau soal ini yang kedua, Uni. Tentang itu ayat yang dimakan kambing, ya gue juga pengen tahu ayat apa gitu yang dimakan kambing. Gue juga nggak tahu Mana tuh ya? mana ayat apa gitu. Maksudnya gini ya, kalau contoh nih, ini maaf ya saya kasih contoh. Ada di dalam kitab kalian tertulis cerita tentang Raja Israel ini ada dalam kitab Nabi Edo. Nah sampai sekarang kan kita nggak pernah lihat tuh Nabi Edo kitabnya mana. Baru jadi pertanyaan sama kita, mana sih kitab Nabi Edo? Nah kalau kalian bilang ada ayat yang dimakan kambing, seingat saya tuh ya Al-Quran itu dipelihara dengan hafalan tuh. Ya, karena misalnya Al-Quran ini kebakar, tetap Al-Quran saya itu tetap ada. Misalnya tertulis dalam sebuah kertas Bismillahirrahmanirrahim, kebakar tuh. Lah kita tetap bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ceritanya kalau ada Al-Quran yang kemakan kambing, tiba-tiba itu ayatnya hilang di kepalanya manusia gitu. Kalau memang ada, misalnya ini perkara nasakh mansukh, ya tunjukin mana ayat yang dinasak itu, mana saya juga nggak tahu. Mana ayatnya lo? Udah Pak, saya kartu kuning kedua kali. Kuning lagi. Saya justru bingung yang ditanyain orang ini apa gitu. Datanya saya minta. Data apa yang kalian pertanyakan, yang kalian kritisi. Loh, kalau kalian bilang ada ayat yang hilang, saya juga pengen tahu ayat yang hilang yang mana, Bang. Saya pengen tahu nih. Saya nggak tahu ayat mana yang hilang. Kan kok saya dipaksa untuk tunjukin ayat yang hilang yang mana sementara saya nggak tahu ayatnya. Kan bingung saya, Bang. Itu tadi yang 1 Yohanes 5:7 saya nggak dijawab, di Blos abad 1, abad 2, abad 3 juga nggak dijawab. Jadi sebenarnya udah hilang Iya. sih konteks critical text-nya. Iya, kan kita lagi mengkritisi teks. Nah, teks yang kalian kritisi apa sih? Ya malun dan tak malun, setahu saya tuh nggak ada ulama yang saling mengkritisi dengan itu. Kalau mau minta pengajar Nahwu Shorof, kenapa nggak masuk sekolah pesantren aja, Bang? Saya bukan guru Nahwu Shorof, tapi walaupun begitu kita udah jelasin juga tuh nggak merubah makna dan tidak ada ulama yang bertentangan tentang qiraat waras dengan kolun. Kalaupun ada yang bermasalah, kayaknya Sunok Hurgonya dia lebih dulu akan mengatakan itu bermasalah. Atau Luis Ma'aluf tuh orang Katolik yang jago bahasa Arab. Tapi kayaknya nggak ada masalah deh dengan itu deh. Nah kalau ada masalah ya nggak apa-apa, kita lebih ingin kan kritik teks judulnya, mengkritisi teks. Nah yang mau dikritisi dari ya malun dan tak malun itu apanya? Kok minta kita ngajarin? Kalau minta ngajarin nanti deh aku jadi guru Nahwu Shorof dulu deh baru aku ajarin. Kan lucu kan? Kita kritik teks. Nah kalau kita kritisi tuh, apa kritisi kita? Siapa penulisnya? Mana tahun di abad pertama? Kita kritis tuh. Gue tanya bukunya mana? Kalau nggak ada kita nggak punya. Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Mana yang abad pertama? Ada nih. Naskahnya ada. Bang Jibril tunjukin. Nah, jelas kita kritik. Tapi kalau tanya ya malun dan tak malun, kok kita disuruh jelasin Nahwu Shorofnya? Insya Allah bisa. Tapi masalahnya yang dikritisi apa, Bang, dari situ? Tunjukkan problemnya. Masalahnya di sini loh, Mbak. Tak malun ini artinya ayam, ya malun artinya bebek. Kan nggak adil, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Nggak mungkin. Lah, itu yang kita butuhin gitu loh. Lah, masalahnya apa? Kita juga bingung. Terus ditanya, kitab yang dimakan kambing mana? Loh, jangankan dimakan kambing. Ada satu rumah nih Al-Quran kebakar semua 30 juz. Emang hilang gitu? Ya enggak lah. Kan dia hafalin sama manusia. Yang kita tanya ini tuh ayat yang hilang yang kalian maksud tuh mana? Tunjukin ayatnya mana? Kan kritik teks. Teksnya mana gitu loh. Pusing aku. Lanjut, Bang Jibril. Aku tetap fokus di pertanyaan deh. Nama sama tahun yang pertama itu udah selesai kita mah. Iya, Biblos abad 1, abad 2, abad 3 mana nggak. Kalau gitu kita nggak bisa. Dan ini mau bahas critical text tapi ke hadis kan, jadi agak aneh. Ya, Bang Jibril tunjukin teks Al-Quran tadi dong sama septu apa teks itu yang disebut teks apa sih Bang Jibril? Setahu aku teks itu ya manuskrip, manual script, salinan-salinan. Nah, itu ada kritikan di situ Iya, tuh. betul. Temanya kan kritik teks. Kalau mau kritik hafalan boleh juga. Tapi hafalan siapa nih mau dikritik nih? Hafalannya Wares? Enggak, dan Siapa? yang dua diminta di ini masih ada di 7 qiraat tadi. Jadi Iya, masalahnya Masalahnya apa gitu. Kalau secara kaidah bahasa Arab ternyata itu salah, tunjuk deh satu ulama kita, dosen-dosen saya yang mengatakan itu salah deh. Karena kalau orang Kristen yang bilang salah, saya nggak percaya lah. Walaupun dia ngatain jago bahasa Arab. Gitu. Pak Uni sama Bang Jibril. Iya, gitu. Saya itu dulu sebentar ya, saya ngomong dulu. Uni Ripa jangan kamu ngomong kritik teks itu apa ayat yang hilang tetap. Karena kemarin kamu Kok diatur? Tema kita kan kritik teks. Kakak tahu nggak arti kritik teks apa? ini Saya moderator denger kok sama marah-marah. Kak Uni. Kok marah-marah? Bunda jangan marahin peserta dong, Bunda. Jangan
marah-marah. Kok Bunda marah-marah sama aku? Kok bundanya, Aku jadi kok moderatornya, bunga Bunda. kok moderatornya marah-marah sama peserta? Jangan dong, kita Iya, takut. Bunda kok marah-marah. Kita takut. Kita penakut loh. Jadi Pak, kemarin kamu Minta membahas maaf ya kalau aku ayat yang keras, ini. Bun. Itu kamu bilang kritik teks. Sekarang Iya. saya menanyakan di mana ayat yang hilang itu kamu bilang nggak kritik teks. Lah, Itu aja sih. teks itu kakak tahu nggak? Aku maaf ya kalau aku terlalu kritis. Emang moderator tahu apa teks? Sekarang Kok giliran teman udah? kita. Host, Itu host, kakak marah-marah sama host, aku. moderatornya kartu kuning, host. Kartu kuning dong. Kita dimarah-marahin. Saya sekarang ya. Udah dong, kan udah disanggah 2-3 kali ini. Mau ditanyain Iya. terus kami. Kalau kami mau ditanyain Gini, terus, gini ya. nanti aja jangan debat gitu. Sebentar, buat semuanya, Ibu Uli sebagai moderator, biarkan orang Sititan yang bertanya atau menarasikan itu. Sebentar, Host. Saya hanya di luar mereka nih. Saya hanya ngasih usul biar aman. Oke, Kami baik. Terima kami kasih. sedih tahu dimarah-marah di sini. Enggak marah, aku hanya Iya, begitu loh. diterima usulannya Bunda, diterima usulannya. Bentar. Bang Jibril tolong diam lah. Moderator saya kenakan kartu kedua kali, kartu kuning, dan begitu Uniripa kedua kali Merah kartu sekalian kuning. Bang. Kamu bikin nggak tertib aja kamu itu. Udah silakan Bang Syariah. Saya masuk. Iya, Bang, ini kita udah ditanggapin 3 kali loh, Bang. enggak, karena Unidiva ingin melanjutkan antara tak malun dan ya malun. Ya. Ini Kita yang udah pertama. ditanggapi 3 kali. Kita berapa kali nanggapin, Bang? Bang Jibril kita nanggapin berapa kali 2, sih, Bang? habis Tadi, itu Bang. udah offside. Baru tadi. 2 kita ya. Ya Allah, sedih banget nasib kita. Kalau mau nanya-nanya terus kayak gini nggak apa-apa, nanti di room kita aja. Nggak di sini. Bukan hanya kita ini mau menanggapi karena pertanyaan Udah saya itu ditanggapi tidak 3. terjawab. Iya, udah tadi Bukan, begini tanggapan Anda itu dan Rifa itu gak menjawab pertanyaan saya. Rifa kan tadi saya mengatakan bilang Mas tidak Dare ada- berubah nggak berubah, Gini, bersita Iya, satu kok nggak kiraat dibilang itu. dijawab? nggak bisa fokus di situ makanya ya kalau berbicara tentang kritik teks misalkan yang saya tanyakan ya malun dan tak malun. Makanya saya minta jelaskan dulu ilmu sarofnya karena apa? Karena nanti akan ketemu maknanya itu berbeda, berubah atau tidak. Itu Seperti isim yang dikatakan itu Rifa. isim fa'ilnya sama, Seperti Bang. yang- Objek sama pelakunya sama. Isim dulu. fa'il itu namanya. Ya, seperti yang dikatakan Rifa itu tidak merubah makna, ya. Kalau yang saya pahami, misalkan di dalam mushaf kolun ya, kata ya malun itu kan menyimpan huruf iya, ya. Iya itu apa artinya? Artinya itu mereka atau dia. Mereka itu. Udah saya bilang ya, tadi, itu- Bang, mereka dan Bentar anta. dulu, saya Kok saya enggak kan saya selesaikan udah dulu. jawab. Tunggu, Bang. Saya minta kartu kuning nih. Saya selesaikan Nggak dulu. ngerubah Tadi saya Masda. sudah bilang. Masdarnya kan nggak Mereka berubah. dan Anda. Bentar dulu, saya Kok gitu jelaskan sih? dulu sampai selesai supaya kalian itu paham, ya. Ya, oke. Jadi huruf iya di dalam ya malun itu kan artinya mereka atau dia. Mereka itu merujuk kepada banyak orang sama dengan yang hafs ya. Tetapi yang menjadi titik poin di pertanyaan saya di dalam domirnya kata simpannya. Di dalam domir iya, domirnya iya itu jamak muzakkar gaib. Apa artinya? Kalau jamak itu banyak. Kalau muzakkar itu laki-laki, ya. Kalau gaib itu tidak diketahui, tetapi di dalam mushaf Hafs tak malud, ya taknya itu, ya domir taknya itu jamak muzakkar wujud. Jadi sama-sama jamak, sama-sama muzakkar. Perbedaannya yang ya itu gaib, yang tak itu wujud. Artinya apa? Artinya kalau di dalam kolun artinya itu konteksnya tidak diketahui, ya, tidak diketahui mereka lakukan. Mereka lakukan itu tidak diketahui siapa. Tetapi kalau di dalam hafs itu wujud diketahui, ya. Kalian lakukan. Contoh misalkan ketika saya ngomong kepada teman-teman, ya. Kalian lakukan, berarti saya langsung berbicara kepada kalian. Tetapi ketika saya ngomong mereka lakukan itu yang gaib gitu. Dari situlah ada perbedaan makna. Itu maksudnya gitu ya. Artinya saya ini bertanya tapi saya menjawab sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena pertanyaan saya itu nggak terjawab dalam konteks seperti itu gitu. Ya. Oke, silakan ini Alfa ini mau mengklarifikasi, mungkin Alfa mau mengklarifikasi apa yang saya sampaikan. Jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Silakan. Ya, waktu 1 menit lagi.
Ya, artinya yang disampaikan oleh Syair Berdarah ini katanya Unediva tadi hanya dalam kiroah, hanya dalam pembacaan seperti ikan atau ikang. Ini bukan lagi-lagi dalam hal pengucapan, akan tetapi dari maknanya dan juga bentuknya ini sudah berbeda. Antara domir ta dan juga domirnya iya itu sangat berbeda. Apakah ini tidak ada masalah atau apakah atta dan ia ini adalah domir yang sama? Sungguh kalau di ilmu sorof itu berbeda. Nah, perbedaan itulah yang ingin kita tekankan, berarti tek ini ada perbedaan. Seperti itu. Apakah ulama itu tidak mempermasalahkan? Kalau memang tidak mempermasalahkan, oke. Tetapi kalau kritik tek ini kan sebuah perbedaan. Kenapa? Pertanyaan kita, kenapa tidak dipermasalahkan? Kalau memang tidak ada yang mempermasalahkan, kenapa Karena tidak masuk 7 dipermasalahkan? kiraat. Apakah ini memang sama antara tak malun dan ya malun? Seperti itu. Kalau memang sama antara tak malun dan ya malun, ya udah samakan aja semuanya seperti itu. Kalau memang tidak ada perbedaan di dalam teks, itulah kritik teks yang ingin Syair Berdarah itu sampaikan dan juga saya sampaikan. Waktu habis. Terima kasih. Saya jawab ya. Sedikit Menanggapi Unediva. sedikit Oke, ini. lanjut. Loh, kok ya ini kita mau jawab nih. Bang Jibril habis Iya, itu aku ya. Kita langsung strike to the point aja, Bang. Ini kita ngeresponnya udah keempat kali nih. Ya Kita udah keempat malun, kali ya guys ngerespon. ya malun dan tak malun, masdarnya itu nggak berubah, tetap alama. Misal kalau yang berbeda itu kalau yang satu itu alama, yang satu kholako. Alama itu artinya mengetahui, kholako itu artinya menjadikan. Itu baru kontradiksi. Kalau ini tuh isim fa'il, objek sama pelaku, nggak berubah makna. Isim fa'il ini menjadi aktif dan pasif, tetap nggak merubah makna dalam keadaan matan di ayat tersebut gitu loh. Di ayat itu nggak rubah maknanya. Dan kenapa nggak jadi masalah? Karena masih dalam 7 kiraat. Silakan Uni. Iya, ini kan tadi kan dia mempermasalahkan domir. Terus dia bilang domir gaib itu nggak jelas. Loh, siapa bilang dalam kaidah bahasa? Dosen aku bilang bukan masalah nggak jelas, tapi orangnya tidak berada di tempat. Contoh mereka. Mereka itu kan nggak ada di tempat tuh waktu itu. Nah, ketika Allah berbicara mau ya malun, mau tak malun, masalahnya apa? Allah sama-sama memaksud antara orang Yahudi dan Bani Quraisy. Masalahnya di mana gitu loh. Maknanya berubah apa gitu. Kan makna Al-Quran itu satu tekstual Al-Quran tuh. Kalau Allah berbicara antara, kata Allah mereka, Allah bermaksud mereka ini laki-laki kepada mereka yang dimaksud itu Bani Yahudi misalkan. Mereka memang goib, bukan goib itu nggak jelas bang, abang jangan ngadi-ngadi. Artinya tidak berada di tempat. Domir goib itu mereka tidak ada di tempat. Orang ketiga yang dicarikan. Tapi kalau kamu artinya udah ada orangnya tuh. Kalian kerjakan, mereka kerjakan. Nih misalnya gitu. Ya, Allah masih sama-sama bermaksud ya mereka kok yang dimaksudnya tetap orang Bani Quraisy dan orang Yahudi. Seandainya ada permasalahan dalam makna satu ayat Al-Quran itu, misalnya Allah bicara sama yang dimaksud di situ adalah orang Islam. Tiba-tiba di ayat lain yang dimaksud adalah orang kafir. Ah, itu baru ngeri tuh. Tapi kalau orang Bani Quraisy dan orang Yahudi ya karena Al-Quran memang menyangga orang Yahudi dan Bani Quraisy, masalahnya apa? Ini yang saya bingung gitu loh. Kaidah berbahasanya walaupun dijelaskan secara nahu sorofnya, misalkannya sorofnya, tasrifnya misalkannya berubah, domirnya misalkannya begini, tiba-tiba merujuk kepada yang gaib. Ya apa kritik yang dikritisi apa? Kalau Anda bilang kenapa ulama tidak mempermasalahkan? Karena mereka ulama, mereka paham bahwa itu tidak merubah makna keseluruhan ayat itu. Kan kita udah pernah diskusi kemarin Pak. Bapak lupa ya? Kan kenapa pertanyaannya diulang gitu loh, padahal saya udah jelasin banget tentang hal ini. Karena ulama membenarkan dua-duanya itu betul, divalidasi oleh baginda. Dalilnya mana? Dalil qiraatu sab'ah. Bang Jibril udah tunjukin tadi belum Bang? Datanya Bang. Kenapa kalau Rasulullah mengizinkan kalian yang marah gitu loh? Rasulullah kami aja mengizinkan, kok kalian yang marah? Ulama kami ada nggak yang bego-begoan di situ? Kau bego, salah ya, hafaz jangan dipakai, salah tuh. Ada nggak ulama lain mengatakan kolun salah tuh, nggak boleh, karena secara kaidah nggak maksud. Jangan gitu bang. Masa abang ulama kami aja tidak mempermasalahkan, kenapa abangnya mempermasalahkan gitu loh. Nah kalau yang kami bawa ini adalah sesuatu yang kritis. Siapa sih penterjemah kitab kalian? Jangan-jangan tuh Cahyono bin Bambang, orang yang nggak ngerti sekali bahasa. Tiba-tiba dia suka-sukanya aja terjemahin. Ini ngeri kalau kalian nggak tahu siapa penterjemah kitab kalian dari bahasa Ibraninya ke bahasa Yunani. Kami penting bagi kami itu, karena dalam kaidah akademis kita tahu siapa.
Ini masalah biografi seseorang yang dipercaya atau nggak bisa dipercaya nih, hantu blau atau manusia nih. Kemudian tekstual kalian itu mana di abad pertama, kan begitu. Kami punya. Gitu loh. Semua ini masuk neraka kata host. Jadi contoh nih, maaf host, jangan gitu kan kita akademis host. Kecuali begini yang terjadinya bang nih, kecuali begini kejadiannya nih. Maaf nih ya, saya harus jujur aja nih. Kalau saya tuh gitu orangnya, saya masih sui soalnya. Kecuali kayak gini nih, ada 4 teks yang semuanya beda. Torah Mesoret, Torah Septuaginta, Torah Gulung Laut, Torah Samaritan, sama-sama Torah. Tapi tiba-tiba nih ada penambahan kata nih, and God saw that it was good. Di sini nggak ada. Ini baru menambahkan dan mengurangi firman. Ada nggak validasinya yang mana yang benar, mana yang salah? Baru ini dikritisi. Tapi kalau itu kan Rasulullah kami validasi. Rasulullah kami bilang itu boleh, nggak masalah. Ya masalahnya maknanya apa? Kalau mereka kerjakan, kamu kerjakan, ya tetap merujuk kepada siapa? Karena nanti Al-Quran itu akan berkata kepada kaum kafir juga. Masalahnya di mana? Nggak suruh kami ngajarin sahur lagi bang, di pesantren aja bang. Bang, kita ini lagi diskusi debat, bukan lagi mengajar. Kecuali abang mampu menunjukkan satu ulama kami yang mempermasalahkan hal ini. Ya seminimal si inilah siapa namanya itu, si Munim Siri lah, yang mengatakan bahwa qaulun ini nggak sesuai dengan kaidah Dan ini bahasa. yang ditanyain Berantem Haf sama qaulun, dua-duanya itu Iya, varian itu reading, boleh. dua-duanya Itu boleh. varian Jadi reading, nggak ada boleh. masalah. Kan katanya panah. Tapi kayaknya Wah, gini. ya Allah. eh, Kita ditanggapi 4 kali menanggapi, tapi pertanyaan kita nggak dijawab deh. Ya Namanya sudahlah. siapa? Tapi terima Terus kasih mana aja. manuskrip yang abad pertama gitu. Terima kasih aja buat Ini hostnya. penting buat Keren peradaban. hostnya. Ini Hostnya penting keren. banget. Hostnya aku sayang sama hostnya nih. Keren, Bener. keren hostnya keren. Ini oten tersayang nih. Maaf ya Allah ya Rabbi subhanallah. Waduh, nyebut lagi dia. Waktu habis. Tanggapin. Gimana? Silakan bertanya. Ini ada ini sesi diskusinya. Ada masih 1 sesi lagi, 2 sesi lagi kok. Oke, silakan Bang Titan. Ya Belum Allah, selesai ya kah kita? Kan sudah selesai menjawab dan bertanya. Oke. Apalagi? Saya kira tadi Closing pertanyaan statement mereka aja. sudah kami jawab kok. Closing statement aja Kodeks sama udah. papirus abad 1, 2, 3 nya coba diulang bang. Nah, apa Belum namanya? dijawab. Tapi udah dijawab sih, memang nggak ada penulisnya sih, memang kita nggak tahu. Sudah terjawab tadi. Nama Ya, kodeks emang nggak 1, ada 2, 3 nya apa namanya bang? Nggak ada. Baik, Itu baik. jawabannya. Maksudnya kode 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada Sudah menjawab, nggak usah diulang-ulang. Oh, nanti saya putar ulang deh, mungkin saya miss kalau ada kodeks abad 1, 2, 3. Sebentar Bang Jibril. Siap. Mau saya jadi begini ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Jangan ketawa uniri pada Bang Jibril, saya kartu kuning nanti. Ya, di sini diskusinya telah selesai dengan santun dan tidak terjadi penghujatan apapun. Jika ada kekristenan, baik yang muslim juga yang mau bertanding di room saya sediakan dengan senang hati. Tapi syaratnya jangan terjadi penghujatan apapun secara dalil. Mau jamban-jamban gigi, mau jamban rambut terserah, tetapi secara dalil itu konsepnya di dalam room saya. Terima kasih buat Bang Jibril, Uniripa, dan begitu juga dari pihak Kristen, Bang Titan, Bang Sair, Bang Alfa, dan Bang Kristin, dan Ibu Uli sebagai moderator yang sudah saya terkena kartu 2, kartu kuning. Sekali lagi jangan narasi dipotong-potong begitu Bu Lil ya. Dan begitu juga buat teman-teman semuanya, baik yang Kristen baik yang Muslim, saya sebagai host minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan saya ya. Mohon maaf dan silakan yang ada mau disampaikan. Berasa lebaran Iya, berasa lebaran. tiap host minta maaf. Closing statement nggak sih bang kita? Siapa Closing nih yang mau statement duluan? lah ya. Closing Siapa nih yang mau statement ya. duluan? Pastilah Bang Kristin lah, silakan dari pihak Kristen dulu lah. Oke, closing statement ya. Iya. Teman-teman semuanya, ini kan diskusi dan kami sudah memberikan argumentasi, pihak dari Muslim juga sudah memberikan argumentasi. Ini sebenarnya adalah kajian akademik. Sebenarnya untuk tema ini sebenarnya kita ini menurut hemat saya kurang begitu memiliki kompetensi karena mengkritisi teks-teks yang Moderator tolong diperbesar moderator. ya. Udah dari tadi Bang, kau aja yang Ya, selalu ini. lanjut. Mengkritisi teks-teks. Biasanya yang mengkritisi seperti inilah kelasnya profesor sebenarnya. Tapi tidak apa-apa.
ini merupakan satu pertukaran ide dan gagasan bagi kita semua. Jadi bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, namun biarlah semuanya penonton atau teman-teman audiens yang menentukan. Mungkin ditambahkan teman-teman, silakan. Ya, buat Titan silakan, atau Bang Sair atau Bang Alfa. Dari saya sudah cukup, udah mewakili itu. Kalau moderator nggak bisa ya? Host. Silakan nanti moderator, nanti sebentar Nanti dulu. kau mau kartu kuning pula. Nggak ada Udah, dari saya sudah cukup itu menjelaskan. Oke, Aduh. baik kalau sudah cukup dari pihak Kristen, silakan moderator apa yang mau disampaikan. Oke. Terima kasih semuanya, terlebih dari teman kami dari Islam, yaitu Unirifa dan Bang Jibril. Tapi menurut saya pribadi, jawaban Anda terlalu mutar-mutar dan tidak Kok moderatornya gini? Ini kartu merah nih moderator ini. Kartu host. merah Yang hitam bener ini aja, kartunya ini. host. Kok dia menilai dari Waduh. subjektivitasnya sendiri? saya ini. Lawan diskusinya aja nggak menilai kita kayak begitu. Iya, lawan diskusinya aja nggak bilang gitu. Bang Jibril, sebentar, Pak. Ya udahlah, udah nggak apa-apa deh. Ya Bunda, maaf Bunda ya, nggak apa-apa Bunda. Lanjut Bunda. Oke, saya sekali lagi, kalau mau ngasih jawaban, pas dengan pertanyaan gitu. Jangan kemana-mana, jangan merembet ke sini. Saya orangnya tegas, tapi karena saya menghargai kalian sama host tadi, saya lebih banyak diam tadi kan. Dan kebetulan, ya teman saya bisa mengatasinya gitu loh. Jadi terima kasih sekali lagi, dan keimanan kita masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, baik Aku lagi. sebentar Uni, saya belum bernarasi ya. Saya sampaikan kepada pihak Muslim Unirifa dan Bang Jibril, silakan. Udung dulu, ladies first. Walaupun Arija Lukowo Muna Alanisa, nggak apa-apa kan Bang ya? Of course. It's okay, fine, Of course. Oke, terima kasih untuk hostnya. Saya acungi jempol ya. Host jangan pernah berkhianat ya. Jangan jinak-jinak merpati. Jangan jawab, nanti kartu merah. Udah ada. Pertama terima kasih buat Bang Dalihan. Insya Allah Bang Dalihan hadirkanlah seperti ini terus ya. Komal-komal yang walaupun kita debat tapi bisa lucu-lucuan ya. Kita senyum-senyum dalam Kak Ulina walaupun ada sedikit apa, tapi tetap kita maaf ya Kak. Maafkan kami terlalu kritis. Saya tidak. Iya, ada satu hal yang tidak saya sepakati dari closing statement teman-teman yang lain karena ini berkaitan dengan ranah akademis. Dalam ranah mengkritisi, tidak pernah saya mendengarkan salah satu metode keilmuan mewajibkan mengkritisi itu wajib profesor dan doktor. Tapi memang dalam ranah kredibilitas, kebenaran secara performa dalam 9 teori kebenaran itu bisa muncul dari orang yang kredibel. Tapi kritik mengkritik, saya punya kapasitas sebagai seorang mahasiswi. Saya mahasiswi by the way. Jadi ketika saya mengkritisi apa yang dipegang orang lain, sementara saya punya parameternya yang jelas, saya punya nama nih penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit. Saya punya nih manuskrip di abad pertama nih yang ditunjukin Bang Jibril. Saya nanya punya lu mana? Itu kritikan namanya. Kita belum masuk ke isi deh. Ini masih standarisasinya. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa kalau mengkritisi tekstual itu harus bisa bahasa ininya loh. Siapa bilang? Kita tanya dulu. Nah inilah kenapa kita diskusi. Kalau mau belajar Nahwu Shorof, insya Allah izinkan saya sekitar setahun lagi mengajar Nahwu Shorof ya. Izinkan saya setahun lagi karena saya belum boleh. Intinya terima kasih. Kita tidak menemukan nama dan juga manuskrip di awal, jadi kita anggap sudah selesai. Terima kasih banyak begitu. Buat Uni sebentar, silakan Bang Jibril, silakan jangan Uni aja, saya kartu merah nanti. Nggak apa-apa, silakan Uni sebenarnya. Ya, waktunya semua diambil untuk Uni juga nggak ada masalah. Tapi saya cuma mau bilang terima kasih sama hostnya udah ngasih waktu. Abis itu nanti saya tinggal ulang rekamannya di mana kodeks abad 1, 2, 3-nya itu kalau ketemu. Abis itu aja sih. Itu aja. Bang, nama penerjemah penting banget loh Bang. Kalau nggak jelas siapa penerjemahnya bahaya loh Bang. Kitab suci. Dan makasih tadi kita berdua sama Bu Ulina, Bu Titan, Mbak Sarap, Bang Christian, Syair. Ya, sedikit saya sampaikan. Meskipun kami minoritas di sini tidak diintimidasi. Nggak apa-apa. Insyaallah. Tidak diintimidasi. Kami tidak diintimidasi. Ya, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami minoritas tapi kami diberikan ruang yang hangat. Iya. Terima kasih. Ya, jadi sebentar dari saya menginginkan diskusi secara akademis begini. Mungkin Unirifa udah tahu dari dulu.
walaupun jamban-jamban gigi, jamban-jamban rambut, tetapi keharmonisan itu harus kita jaga. Baik yang Kristen, baik yang Muslim, baik yang di Taiping juga ya. Jangan. Perbedaan itu kita bukan menjadi permusuhan. Insya Allah kedepannya kita lebih akrab lagi kalau kita buka diskusi yang begini. Mantap. Terakhir, Tidak ada terakhir maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya wabarakatuh. iya. Jadi tidak ada sedikit pun saling membenci kita. Perang boleh di sini, tetapi di luar tiktokan kita keharmonisan itu insya Allah ke depannya lebih baik lagi. Jadi buat Bang Christine silakan menanggapi narasi saya itu. Silakan. Jangan-jangan Islamnya Marniko baik banget. Ya, saya berterima kasih yang pertama buat Ibu Unirifa dan Bang Jibril. Terima kasih diskusi kita pada malam hari ini ya. Terima kasih juga buat Bang Hot. Saya memang belum begitu belum begitu mengenal ya, tetapi dengan perbincangan kita atau diskusi kita malam hari ini, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman, Iya. orang-orang beradab, orang-orang Iya. berakhlak. Semoga atmosfer seperti ini kita bawa di komal kita masing-masing. Iya. Jadi di komal kita masing-masing ketika kita live ya harusnya seperti inilah atmosfernya, ya kan? Jadi Iya. jangan lagi kita saling menghujat, saling merendahkan. Ya karena Iya. memang namanya agama itu kan ada kebajikan yang mesti ditonjolkan. Iman itu kan tidak seharusnya seluruhnya rasional. Ada juga bagian-bagian yang tidak bisa dirasionalisasikan. Tapi biarlah hal yang baik yang kita mulai ini kita akan terus lanjutkan di dalam kehidupan kita hari-hari bermasyarakat. Terima kasih host, terima kasih Unirifa, terima kasih Bang Jibril. Baik. Kalau Sama-sama, memang Bang itunya, Ko. kalau memang itunya permintaan Bang Christine, insya Allah ke depannya lebih baik lagi kita buat nanti komal ini dan bersama-sama saudara kita Unirifa dan Bang Jibril. Silakan Bang Sair. Cukup Bang, saya izin pamit dulu. Terima kasih Pak Ustadz telah hadir Pak Ustadz. Ya begitu juga Bang Alfa, silakan Bang Alfa. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat Uni dan juga Sama-sama, Bang Alfa. Jibril. Ya, ilmunya sangat membangun. Meskipun pandangan kita itu berbeda, tetapi benar katanya teman-teman, kita tetap mempertanggungjawabkan apa yang kita imani gitu. Iya. Terima kasih. Oke, silakan Brother Titan. Iya, dari saya hanya mengucapkan terima kasih ya untuk host yang sudah menyediakan untuk berdiskusi ya dengan Unirifa. Saya ucapkan terima kasih sudah datang Pak Jibril juga. Jadi kita bisa berdiskusi dengan tema tadi. Ya semoga tidak ada gontok-gontokan di luar ya. Kita saling menghargai, saling ya artinya agamamu itu yang di dalam Islam ya. Saya kutip. Ya, selebihnya terima kasih. Silakan. Kenapa saya membuat diskusi ini secara begini? Saya menginginkan kita di TikTok ini, walaupun berbeda pendapat, walaupun berdebat, saya akan mengakumulasikan jangan ada penghujatan lagi ke depannya. Ini jadi motivasi atau barang contoh buat ke depannya teman-teman kita, saudara kita baik yang Muslim, baik Kristen, jangan ada terjadi penghujatan. Itu keinginan saya, mempersatukan perbedaan itu sangat harmonis. Insya Allah ke depannya minal aidin wal faizin. Terima kasih buat Bang Jibril dan Unirifa. Keren banget nih host. Lama-lama lu jadi muslim host. Enggak, ini lebaran masih bulan 2 tahun depan. Udah binal aidin. Bang Jibril bukan karena lebaran aja, enggak. Silakan Uni. Aku ya. Aku Ya. cuma satu deh, aku acungi jempol kaki dua sama ini buat host Bang Dalian. Memang dari dulu tuh teman diskusi, lawan diskusi juga. Bukannya nggak pernah kita jambak-jambakan lah. Pernah kok kita jambak-jambakan gigi ya Bang ya. Tapi tetap saja kita tetap membangun diskusi ini seakademis mungkin. Maksudnya seakademis itu seporsi kita. Dan saya tuh termasuk orang yang sudah pernah diskusi dengan Bang Alfa sebenarnya. Dan pertanyaan Bang Alfa itu pertanyaan yang sudah pernah saya jawab waktu H2H dulu. Mungkin beliau ingat lah, nggak mungkin nggak ingat.
Tapi tetap saja, terima kasih buat kehadiran Bang Alfa. Saya merasa tersanjung nih, Bang Alfa ini adalah seorang akademisi, penulis 27 buku, teman-teman. Ini sebentar Uni, inilah yang mau saya tunjukkan pertemuan teman-teman Kristen. Bang, di-mute dong yang dua, Bang. Di sinilah yang saya inginkan, perkenalan atau pertemuan yang pernah sudah bertemu dengan Uni seperti Bang Sudah. Alfa. Saya menginginkan agar silaturahminya lebih dekat lagi saya buat begini. Sudah, saya nyari-nyari beliau tahu, tapi saya nggak tahu akunnya mana karena saya cari akun beliau tuh udah nggak ada. Beliau ganti ternyata ganti. Kalian ini Ya, kena saya tipu. justru ingin Usman itu udah bakar semua mushaf. Kok bisa? Aduh. Silakan Uni, silakan Uni. Saya tuh nyari izin saya ke Bang Alfa. Saya tuh nyari karena saya kemarin itu pengen mengangkat satu tema yang krusial, bukan kritik teks. Karena beliau kan menguasai bahasa Arab dan pada waktu saya diskusi sama beliau, saya masih jadi muridnya Mures Apri Saleh tuh. Saya belajar bahasa Ibrani. Maksud saya tuh kita nggak adu-aduan siapa paling jago bahasa-bahasaan, tidak. Justru gara-gara Bang Alfa loh saya belajar bahasa Arab loh. Senang Iya, kan ketemu saya di lihat, sini kan? senang banget. Saya lihat Bang Alfa bisa bahasa Arab karena dia murtadin, ya kan? Nah, saya bilang nih, saya harus lebih jago nih sama Bang Alfa. Itu kenapa saya senang banget hari ini ketemu dengan beliau. Saya ingat suaranya, saya nggak akan lupa lah sama suaranya walaupun akunnya ganti. Tapi pertanyaan beliau itu sudah pernah saya jawab. Tanya aja sama orangnya kalau nggak percaya. Bener kan, Bang? Silakan Bang Alfa. Enggak, saya enggak pernah diskusi sama Uni Diva. Yang satu lagi yang Omega Alpha tulisan ininya warna ungu juga. Yang itu yang penulis 27 buku antum kan? Dari Madura. Enggak, bukan. Bukan saya. Yang satu lagi, yang tadi berarti yang syair berarti. Kurang tahu juga saya. Karena pertanyaan Ciroat, Malun dan ya, aduh Kang Ope di mute dulu atuh. Izin ya semua, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir nih sebelum aku turun juga. Intinya terima kasih. Saya tuh masih ingat. Sebelum Bang Jibril turun, Ya. sebelum Bang Jibril turun, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari